Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Mereka adalah Denjaka, Kayana, Ragil Makruf, Angwili 64, Hendra Situngkir dan Aden Waenya. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1966, keempat pada daftar ranking imperial, subscribe Penatua. Lingkaran Buddha menerangi segalanya. Itu menyilaukan karena memurnikan kekuatan iblis. Ketika energi Buddha mencapai Lin Feng, kekuatan destruktif baru terwujud, seperti jutaan pisau menyerang Lin Feng. Namun, Lin Feng tetap tenang. Niat iblis naik ke langit, langit tumbuh lebih gelap dan lebih gelap, menekan cahaya kemasan. Lagu Nine Netherworks terus bergema di udara. Orang-orang benar-benar bisa melihat gelombang suara. Beberapa untaian energi gelap muncul di tubuh emas Dou Zanseng. Mata Dou Zanseng memesona. Dia memandang Lin Feng dan berkata, iblis jahat secara mengejutkan dapat melawan Buddha. Bukankah itu seperti Heruka? Jawab Lin Feng perlahan pada Dou Zanseng. Dou Zanseng tampak terpana. Heruka. Dunia kultivasi adalah tentang kekuatan. Energi Buddha dan iblis hanyalah dua jenis kekuatan yang berbeda, kata Lin Feng dengan tenang. Dou Zanseng terkejut. Dia memiliki perasaan campur aduk, tetapi dia berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal itu, dia harus tetap gigih. Halo Buddhanya menjadi lebih menyilaukan. Agama Buddha adalah tentang kehidupan. Diabolisme juga tentang kehidupan. Garis antara Buddhisme dan Satanisme hanyalah garis tipis. Kamu dapat membuat kekuatan kamu menggunakan kedua jenis kekuatan, kata Lin Feng. Dia terus menyanyikan lagu Nine Netherworks. Pikiran para penonton dengan cepat menjadi kacau oleh lagu tersebut. Apakah kamu seorang Buddhis atau Satanis? Pada akhirnya, ketika kamu mati, kamu akan menjadi kerangka dan kamu akan berubah menjadi bubuk. Aku seorang kultivator iblis, tetapi aku gigih dan gigih, bahkan umat Buddha tidak dapat memengaruhi aku, kata Lin Feng. Suaranya bergema di kepala Dou Zanseng. Bagi Lin Feng, tidak masalah apakah dia seorang Buddha atau seorang pengikut iblis, pada akhirnya, tujuannya sama, mereka hanya jalan yang berbeda ke tempat yang sama. Tujuan para pejuang Buddha adalah untuk bertarung, kata Dou Zanseng. Lampu emasnya kental dan seorang Buddha muncul dari tubuhnya, perlahan-lahan bergerak menuju Lin Feng, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Cara-cara Buddhis untuk memperoleh nirvana benar-benar rumit, pikir Lin Feng. Dia merasakan halo Buddha, dan roda kematian muncul di lampu-lampu Buddha. Lagu iblis terus menindas dan suasananya masih menjadi lebih gelap. Orang-orang masih hidup, bahkan Buddhisme adalah tentang reinkarnasi. Orang tidak bisa lepas dari kematian, bisik Lin Feng. Sejumlah besar iblis muncul di langit, dan mulai bertarung melawan semua sinar cahaya Buddha itu. Setannya tampak seperti Raja Iblis. Kamu, Dou Zanseng memandang iblis di langit, dan akhirnya, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Pemahaman Lin Feng tentang kekuatan terlalu mengejutkan. Raja-raja iblis terus bertambah besar dan semakin besar, dan sumber 9 Netherworld terus mengalir keluar dan menghancurkan lampu-lampu iblis. Kamu seorang pembudidaya iblis, aku akan menunjukkan kepada kamu seperti apa dewa iblis itu. Kata Dou Zanseng perlahan. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan mulai membisikkan hal-hal di bawah nafasnya. Lin Feng melihat dewa iblis bergerak ke arahnya. Raja iblis itu memegang garpu baja yang berisi energi iblis peledak. Bodhisattva juga bisa seperti Raja Iblis. Kerumunan itu tertegun. Anehnya, Dou Zanseng yang adalah seorang prajurit Buddha, juga bisa membebaskan Yaksa King seperti Guili. Dan Raja Yaksa itu terlihat seperti makhluk asli, Dewa Iblis kuno. Semuanya adalah tentang persepsi dan motif kamu. Umat Buddha mirip dengan para ahli iblis, bisik Lin Feng. Raja Yaksa melepaskan iblis ki dalam gelombang yang mengerikan. Lin Feng hanya menutup matanya, tetap gigih dan bertekad. Raja Yaksa muncul di depannya sementara Lin Feng tetap tak bergerak. Thunder bergemuruh, dan Raja Yaksa menghilang. Dou Zanseng tercengang. Bagaimana kamu tahu? Tanya Dou Zanseng kepada Lin Feng. Aku pernah ke neraka, aku sudah membaca banyak buku. Di antara buku-buku itu, aku membaca buku tentang budidaya Buddha dan iblis. Ada banyak keterampilan yang mengandung mantra iblis untuk pembudidaya Buddha. Ada mantra Ghost misterius di dalamnya juga. Aku selalu berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara iblis dan kultivasi Buddha. Jika kamu ingin membaca buku itu, aku bisa menunjukkannya kepada kamu, kata Lin Feng kepada Dou Zanseng. Kamu akan. Dou Zanseng mengerutkan kening. Kenapa tidak? Lin Feng tersenyum. Cahaya menyilaukan berkelip di mata ketiga dan beberapa kenangan bergerak ke arah mata ketiga Dou Zanseng. Buku itu perlahan muncul dalam ingatan Dou Zanseng. Kemudian, dia berbisik, aku merasa malu, aku melindungi diriku sendiri. Saat Lin Feng mulai mentransmisikan buku itu ke Dou Zanseng telah melindungi dirinya sendiri, mencurigai Lin Feng menyembunyikan niat buruk. Orang-orang seperti itu, aku tidak tersinggung, jawab Lin Feng dengan senyum tenang. Awalnya, ini adalah pertempuran yang hebat, aku tidak akan berpikir hal seperti itu akan terjadi, tawa Dou Zanseng. Semua orang tercengang saat menyaksikan mereka berdua. Kami datang ke sini untuk meminta part kami. Kultivasi adalah tentang bersaing, tetapi kami bersaing untuk menemukan jalan kami. Siapa yang peduli dengan daftar peringkat kerajaan?
kata Lin Feng. Dia tiba-tiba terdengar seperti orang yang tercerahkan. Dou Zanseng berdiri dan menghela nafas. Aku merasa rendah diri, katanya, lalu dia pergi begitu saja. Lampu Budanya menghilang, dan hanya niat iblis yang tersisa. Lin Feng, ketika kamu punya waktu, datanglah ke klan Buddhis Kanaan. Dou Zanseng memanggil kembali dengan keras. Penonton terpana pada akhir yang aneh ini. Apakah acara akhirnya berakhir? Kerumunan memandang Lin Feng, yang masih duduk bersila. Mereka terdiam. Lin Feng telah mengalahkan Bu Lili, dan sekarang dia telah membuat Dou Zanseng merasa malu menjadi lebih rendah sejauh dia pergi. Lin Feng bahkan tidak melirik penonton. Raja iblisnya masih di belakangnya merasakan energi bumi dan langit. Kekuatan iblisnya berubah menjadi kekuatan hidup. Kekuatan iblis Kalpa juga muncul dalam tampilan yang mempesona. Iblis Kalpa, mereka yang menonton merasa heran. Lampu iblis Lin Feng tumbuh lebih padat dan lebih padat. Lin Feng menatap langit dan tersenyum. Dia berdiri perlahan dan mengambil napas dalam-dalam. Sekali lagi, kekuatan Deva Marakalpa datang untuk membersihkan tubuhnya. Dia akan menjadi lebih kuat lagi, dan semakin dekat untuk menjadi seorang kaisar tingkat tinggi. Kekuatan Deva Marakalpa turun dari langit dan membombardirnya. Tubuhnya menyala dengan cahaya. Kerumunan kagum ketika mereka menyaksikan dia menerima kekuatan Deva Marakalpa dengan tubuh fisiknya. Dia bahkan tidak menggunakan energi kosmik untuk melawan. Kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Gelombang kekuatan Deva Marakalpa terus membombardir tubuh fisiknya, dan jiwanya terus bergetar. Jiwanya menjadi lebih kuat, lebih stabil. Alasan mengapa Lin Feng bisa menolak adalah karena jiwanya sangat kuat, hal yang sangat penting ketika dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa. Orang-orang tua di langit dipindahkan. Leluhur Sitian tampak senang. Dia sangat senang, dan tidak bisa menunggu Lin Feng menjadi kaisar tingkat tinggi. Orang-orang tua lainnya terus menatapnya dan kemudian pada Lin Feng. Jika Lin Feng menjadi peringkat yang lebih tinggi, ia akan menjadi lebih misterius dan tak terduga. Sebagai kaisar tingkat menengah, dia sudah bisa menempati peringkat keempat. Dia membuat Guili dan Dou Zanseng pergi karena malu. Mereka mengerti bahwa kemampuan pemahaman Lin Feng sangat mencengangkan. Di dunia di mana orang sangat sombong, semua orang hanya ingin menjadi kuat. Keempat di daftar peringkat imperial, kaisar tingkat menengah. Leluhur Sitian tampak seperti anak yang bahagia. Huff, pria tua universitas kuno mendengus dingin. Hehe, Dou Zanseng cukup kuat. Dia merasa malu lebih rendah. Dia pasti akan menjadi juara suatu hari nanti. Kata leluhur Sitian, tersenyum pada lelaki tua dari universitas kuno itu. Pria tua itu menggertakkan giginya dan mencoba meninju leluhur Sitian. Tapi itu adalah Hari Pathfinder dari daftar peringkat imperial, dan Celestial Godly University dan Champion University adalah juara sejati dari acara tersebut. Kultivator pertama dan kedua dari daftar peringkat kerajaan berasal dari Universitas Dewa Surgawi. Ying Cheng telah menjadi yang pertama sejak lama dan sekarang Chu Chun Qiu meningkat. Dan meskipun Ji Chang, yang berasal dari Universitas Champion, telah dikalahkan oleh Chu Chun Qiu, Lin Feng bangkit, jadi mereka senang. Sekarang dia adalah kultivator keempat dalam daftar. Di masa depan, Lin Feng mungkin akan peringkat pertama atau kedua. Akhirnya berakhir, desah kerumunan. Acara itu luar biasa. Dao, pada saat itu, semua pembudidaya yang kuat melepaskan Dao. Mereka semua merasa lebih bertekad dari sebelumnya. Dua pembudidaya yang paling mencengangkan dari acara itu pastilah Lin Feng dan Chu Chun Qiu. Meskipun Ying Cheng hanya bertarung sekali, dia membuat semua orang kagum. Peta beberapa negara dan altar mereka ke dewa-dewa bumi dan biji-bijiannya luar biasa, dan telah menyebabkan kekacauan di mana-mana. Seolah-olah dia bisa menghancurkan 10.000 benda ciptaan. Dan meskipun Ji Chang sekarang adalah kultivator ketiga, orang-orang tidak ragu tentang kekuatannya, dia luar biasa. Di masa depan, Lin Feng mungkin akan menjadi juara baru. Saat orang banyak menghela napas, Lin Feng menatap Ji Chang dengan mata kematiannya. Dia berkata dengan datar, Ji Chang, ke sini. Bab 1967, Pertempuran Ledakan, Subscribe Penatua. Ji Chang, kemarilah. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Semua orang menatap Lin Feng. Lin Feng ingin terus menanyakan jalannya. Dia ingin melawan juara Ji Chang. Lin Feng adalah orang yang paling sering bertengkar. Pada awal acara, dia berumur 20 tahun, dan sekarang dia keempat. Dan sekarang dia masih ingin melawan Ji Chang. Anak kecil yang baik, nenek moyang Sitian tercengang dan bahagia. Pemuda itu masih ingin terus berjuang. Dia ingin menyelesaikan pertempuran yang telah mereka mulai setahun sebelumnya. Ji Chang dikelilingi oleh cahaya saat dia melompat ke depan, dan suara retakan udara terdengar. Dia mulai melepaskan sejumlah besar kekuatan destruktif dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng telah bertarung melawannya pada hari upacara juara, penghinaan yang mengerikan. Pada awalnya, dia seharusnya menjadi pahlawan hari itu, tetapi karena Lin Feng, semua orang ingat itu adalah pertempuran mereka. Tetapi dia tidak bisa membalas dendam pada universitas tidak mengizinkannya. Sekarang, bagaimanapun, Lin Feng menantangnya di depan semua orang, jadi sekarang Ji Chang akhirnya bisa mendapatkan wajahnya kembali. Cahaya Qian berdenyut, dan energi Qian 100 meter muncul. Beberapa bayangan muncul dan lebih banyak guntur meraung.
Lin Feng sudah bisa merasakan energi destruktif. Lin Feng melompat ke depan tanpa gangguan saat dia mulai menggunakan mantra penempatan. Namun, Ji Chang mengulurkan tangannya, guntur bergetar saat dia menghancurkan mantra kondensasi yang belum selesai. Cahaya terus mengalir menuju Lin Feng. Mati, Lin Feng berkata dengan dingin. Dia melepaskan niat mati terhadap Ji Chang, dan pedang nihiliti muncul. Seekor naga cian muncul dari tubuh Ji Chang dan melindungi jiwanya. Pada saat yang sama, Destroying Dao miliknya menghancurkan kekuatan Lin Feng. Niat mati merusak tubuh Ji Chang dan niat untuk menghancurkan Dao melakukan hal yang sama untuk tubuh Lin Feng. Energinya sangat kuat, dan cukup untuk menekan keduanya. Mati, Ji Chang melompat ke depan dan mengangkat tinjunya. Naganya meraung, dan seikat cahaya ditembakkan ke Lin Feng. Bumi, Lin Feng melepaskan energi kosmik bumi yang melindungi tubuhnya. Dia melepaskan energi kosmik terkutuk untuk mengikis tubuh Ji Chang, dan mulai menyanyikan lagu Iblis 9 Netherworld. Tubuh Ji Chang menjadi hitam. Lin Feng melangkah maju, tanda penyebaran ruang kosong muncul di bawah kakinya. Dia mulai bergerak tanpa melihat secepat dia melepaskan kekuatan angin. Dia juga merilis cukup dunia jejak kehidupan untuk membersihkan langit, segera menghancurkan teknik Ji Chang. Jejak mengenai Ji Chang. Ark. 9 naga cian menyerang jalan setapak, semuanya meledak di atasnya. Lin Feng dan Ji Chang dikelilingi oleh ki yang sangat tajam. Pedang nihiliti berubah menjadi pedang tak terbatas yang menembus udara. Pada saat yang sama, destruktif Dao menghantam tubuh Lin Feng. Darahnya mulai mendidih dan jiwanya bergetar. Cahaya kehidupan dan kematian berputar di sekelilingnya dan menembak Ji Chang untuk menusuknya. Pada saat yang sama, Lin Feng bergerak seperti anak panah dan melepaskan kekuatan iblis kalpa di tangan Ji Chang. Udara menjerit karena energi yang mencabik-cabiknya. Kamu ingin mati, Ji Chang berteriak dengan keras. Dia melepaskan Dao yang lebih merusak dengan sedikit guntur. Otot Lin Feng bergerak, darahnya mendidih. Kedua petarung terus menyerang satu sama lain. Kekuatan menakutkan menembus ke lengan Lin Feng. Ji Chang mendengus dingin. Itu adalah pertempuran yang sulit. Ji Chang berteriak dengan marah. Seekor naga menakutkan keluar dari mulutnya dan menembak Lin Feng, mencoba melahapnya. Kamu akan mati. Lin Feng menatap Ji Chang dengan mata kematiannya. Dia melepaskan niat mematikannya, pedang nihiliti, kekuatan kutukan, dan cahaya iblis dari 9 dunia bawah, dan semua energi itu menyerang Ji Chang. Pada saat yang sama, lebih banyak cahaya muncul dari mata ketiga Lin Feng, berubah menjadi sebuah kastil. Jutaan pedang tajam bergegas menuju Ji Chang dengan cepat. Sebuah cahaya melintas di mata Ji Chang dan naik ke langit, dan niat destruktif daunnya memenuhi udara. Lin Feng mendorong kembali. Pada saat yang sama, dia merilis jejak-jejak hidup ke arah Ji Chang dan memukulnya, melanjutkan penarikannya, itu berbahaya untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat melawan seseorang seperti Ji Chang. Pada saat itu, Lin Feng mendapat kesan bahwa banyak tulangnya patah. Lengannya terasa lumpuh. Ji Chang adalah seorang juara dan mengendalikan niat Dao yang kuat, serangannya benar-benar eksplosif. Penonton menghela nafas ketika mereka melihat bahwa dia masih bisa bertarung. Kekuatan fisik Lin Feng benar-benar luar biasa. Lin Feng mengulurkan tangannya, sebuah sungai yang terbuat dari energi kematian mengalir menuju Ji Chang, bahkan saat ia terus bergerak. Dia juga melepaskan segala macam energi kosmik untuk membombardir Ji Chang tanpa henti. Pada saat yang sama, dia terus melepaskan Nihility Swords. Dia tidak ingin memberi Ji Chang istirahat sejenak. Ji Chang membuat segel tangan dan melepaskan jejak kuno miliknya. Lampu cian menyilaukan berkilauan, dan naga cian terus menyerang Lin Feng. Transformasi Dao. Lin Feng menatap naga, dia melihat naga iblis bergerak ke arahnya, bumi dan langit bergetar. Naga-naga itu meraung marah. Banyak lampu ilusi muncul. Lin Feng melambaikan tangannya dan naga kematian iblis bergabung dan bersayap menuju naga cian. Naga bertabrakan dengan keras, dan meledak. Lin Feng bergerak maju lagi, bumi dan langit bergetar dengan kekuatan naga yang meledak di sekitar. Ji Chang merasakan tekanan, sementara penonton tercengang melihat layar. Mereka tidak mengantisipasi bahwa Lin Feng bisa bersaing dengan Ji Chang. Lin Feng tampak agresif dan gila. 9 naga diputar di sekitar Lin Feng. Lin Feng bergerak maju dan melepaskan pedang kematian bahkan tanpa henti. Ji Chang adalah juara, bagaimana dia bisa tersentak di depan Lin Feng? Dia juga mulai bergerak maju. Tanah meledak di sekitar mereka. Mereka bergerak sangat cepat sehingga bara muncul di bawah kaki mereka. Ki mereka mulai bertabrakan ke segala arah. Jantung orang berdebar kencang. Petir, teriak Lin Feng eksplosif. Petir muncul di mana-mana dan jatuh ke arah Ji Chang. Ji Chang mendengus dingin. Dia menatap langit dan mengangkat tangannya. Dia menghancurkan beberapa baut, tapi Lin Feng terus melepaskan lebih banyak energi kosmik petir. Api muncul di mana-mana dan berkumpul di Ji Chang. Ji Chang mengerutkan kening. Energi kosmik Lin Feng tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. Kekuatan fisiknya tidak seperti Lin Feng bisa menahan serangan fisik kaisar tingkat tinggi. Terpencil. Kutukan. Kematian. Lin Feng melepaskan segala macam energi kosmik pada Ji Chang, yang hanya bisa menatapnya dengan dingin. Naga cian muncul kembali di sekitarnya dan membungkusnya. Namun, Lin Feng hanya mendengus dan melepaskan kekuatan iblis kalpa untuk menyerangnya.
Ji Chang kehilangan kesabaran, dan menyerang Lin Feng dengan energi kosmik. Kedua pejuang semakin dekat dan dekat. Ji Chang menarik napas dalam-dalam. Lampu berkilauan. Kali ini, dia harus benar-benar memalu Lin Feng. Lin Feng tahu energi kosmik, jadi apa? Dia hanya harus melindungi dirinya sendiri dan menyerangnya secara bersamaan. Ji Chang berteriak eksplosif, dan jiwa Lin Feng bergetar. Rasanya seperti kedua pejuang bisa meledak kapan saja. Pedang kematian muncul di mana-mana dan melewati kepala Ji Chang. Kedua pejuang terus saling menyerang. Mereka tidak bisa gegabah, atau mereka bisa mati kapan saja. Namun, pedang kematian tidak mudah dihancurkan. Kali ini, mereka bahkan mengandung kekuatan iblis kutukan dan segala macam energi kosmik yang menembus ke tengkorak Ji Chang. Dia tidak bisa menghancurkan mereka dengan mudah, mereka tampak hampir tidak bisa dihancurkan. Seorang raja kuno muncul di belakang Ji Chang dan menuduh Lin Feng. Pada saat yang sama, iblis muncul dari mata ketiga Lin Feng. Raja iblis itu memegang teratai dan pedang kematian raksasa yang mengandung maksud 9 Netherworlds. Itu juga menyerang Ji Chang. Ledakan. Raja kuno Ji Chang pecah. Hati orang-orang berdebar saat melihat. Raja iblis tampak tak kenal takut saat menyerang tubuh Ji Chang. Bab 1968, Teknik Rahasia Qian Dragon. Ji Chang melepaskan naga Qian untuk melindungi jiwanya. Mereka meraung marah dan menyerang Raja Iblis Lin Feng. Raja Iblis perlahan-lahan retak. Ji Chang sangat kuat, dan orang-orang seperti itu tidak bisa dibunuh semudah itu, tidak seperti kaisar biasa. Mereka memiliki mantra dan teknik yang luar biasa untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka bisa menggunakan jiwa mereka, kesadaran saleh mereka, dan niat dao mereka. Dewa Iblis Lin Feng terbuat dari kekuatan dao dan kekuatan jiwa. Itu menabrak kepala Ji Chang. Pedang kematiannya yang raksasa terbuat dari niat dao yang mematikan. Naga Qian terus meraung marah. Jika siananya hancur, jiwanya akan hancur. Kencing, teriak Ji Chang dengan marah. Naga Qian meraung marah, memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Hancurkan, Lin Feng tidak bisa memberi Ji Chang kapan saja. Destruktif dao Ji Chang bisa menghancurkan mantra penyebarannya, jadi dia tidak membuang waktu untuk melemparkannya. Ledakan terus meledak, dan energi kosmik ada di mana-mana, merobek udara. Naga Qian berubah menjadi 9 dan bergerak ke 9 arah di sekitar Lin Feng. Pada saat yang sama, Ji Chang mengulurkan tangannya dan naga Qian yang menakutkan bergerak ke arah kepala Lin Feng. Mati, Lin Feng mengangkat tangannya, dan kematian pedang kalpa memotong segalanya. Energi kosmik berkelip dan berputar. Dunia jejak hidup terus muncul dari tangannya, dan bumi dan langit terus bergetar. Lin Feng berlari ke depan dan berteriak, "Kamu akan kalah." Suaranya berisi kekuatan kutukan iblis dan beresonansi di kepala Ji Chang. Dia tidak bisa tersentak. Lin Feng bergerak seperti angin dengan kemauan gigih. Mata Ji Chang bersinar dengan marah, dia tidak mundur, malah melompat ke depan dan berubah menjadi naga Qian. Kinya mencengangkan, mengancam akan menjatuhkan langit. Lin Feng mengulurkan tangannya dan lampu ruang kosong kental. Serangan Ji Chang tiba pada saat yang sama, dan guntur meledak ketika kekuatan destruktifnya runtuh. Tanda penyebaran Lin Feng dihancurkan sebelum energi destruktif terus bergerak menuju Lin Feng. Tapi Qi tidak sekuat saat sebelumnya. Mati. Pada saat itu, Lin Feng berteriak dengan marah dan melepaskan kekuatan suara mengutuk sunyi sepi. Energi abadi berdenyut. Raja Iblis menyerang naga Qian Ji Chang. Kekuatan kosmik muncul dari tangan kiri Lin Feng, World of the Living Imprints muncul dari tangan kanannya. Energi kosmik Ji Chang dan Lin Feng bertabrakan. Namun, dunia jejak hidup muncul lagi, Ji Chang tidak bisa menghancurkannya. Dia mengangkat tinjunya saat naga Qian meraung. Dunia jejak hidup menabrak tubuh Ji Chang seperti palu yang tak ada habisnya, menghancurkan beberapa naga Qian-nya. Ji Chang dikirim menabrak pilar, batuk darah. Dia hanya menutup matanya, mengukuhkan tekadnya, dan naga Qian muncul dan menyerang lagi. Lin Feng didorong mundur, lengannya sakit semua. Dia menatap Ji Chang, sang juara memang sangat kuat. "Kamu kalah," kata Lin Feng, tersenyum bangga. Kerumunan orang menggigil tak percaya. Kalah. Ji Chang kalah melawan Ying Cheng dan Chu Chun Qiu, apakah dia kalah melawan Lin Feng sekarang? Sang juara, 3 kekalahan. Benar-benar penghinaan, sama seperti Gui Li. Lin Feng tahu terlalu banyak hal, serangan jiwa, keterampilan, teknik, mantra, jejak kuno, semua jenis energi kosmik, ia tak kenal lelah dan berani. Berjuang melawan Lin Feng adalah mimpi buruk. Kerumunan berceloteh saat mereka menyaksikan Lin Feng. Chu Chun Qiu dan Lin Feng benar-benar luar biasa. Kekuatan Chu Chun Qiu telah memukau semua orang, tapi dia adalah seorang kaisar tingkat tinggi, Lin Feng hanya seorang kaisar tingkat menengah. Ada perbedaan besar antara kaisar tingkat menengah dan kaisar tingkat tinggi. Dan Ji Chang juga seorang juara, jadi dia bahkan lebih kuat dari orang-orang itu. Pertempuran belum berakhir, kata Pei Donglai dengan acuh tak acuh. Dia bertanya pada Ji Chang, "Ji Chang, apa kamu pikir kamu kalah?" Lin Feng terkejut dan menatap Pei Donglai. Ji Chang merilis kekuatan yang menakutkan pada saat itu. Lin Feng tertegun. Lin Feng melintas ke depan. Ji Chang membuka matanya dan berteriak dengan marah. Naga Qian yang menakutkan muncul dan berlari ke langit. Tubuh Ji Chang dikelilingi oleh lampu Qian yang cemerlang. Naga Qian berubah menjadi kolom cahaya.
Naga itu mengaum dengan marah. Jiwa Lin Feng bergetar hebat. Raja Iblis dalam pikiran Ji Chang didorong pergi dan perlahan menghilang. Ki Ji Chang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Teknik misterius naga Qian dari Ji Clan. Kerumunan mengerutkan kening. Anehnya, Ji Chang menggunakan teknik misterius Ji Clan. Dia awalnya memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat tinggi, tetapi dengan teknik itu, dia bisa memiliki kekuatan seorang kaisar yang hebat. Menurut legenda, ketika kamu menggunakan teknik misterius Qian Dragon, kamu harus membayar harganya untuk itu, kamu harus memulihkannya untuk waktu yang sangat lama. Ji Chang tidak jauh dari menjadi seorang kaisar yang hebat, tetapi dia menjadi gila sekarang, dia tidak ingin kalah. Petik 2. Kerumunan tercengang, Ki-nya berhenti menjadi lebih kuat. Dia tampak seperti raja sungguhan, sombong dan sombong, dia tidak peduli dengan lukanya lagi. Lin Feng memandang Pei Donglai. Pei Donglai tahu bahwa Ji Chang memiliki teknik misterius, itulah sebabnya dia mengatakan pertempuran belum berakhir. Dia gila. Ji Chang tidak menggunakan teknik misteriusnya melawan Ying Cheng atau Chu Chun Qiu, tetapi dia tidak ingin kehilangan ketiga kalinya, terutama terhadap Lin Feng, semuanya menghela nafas. Jika dia bertarung melawan Ying Cheng dan Chu Chun Qiu lagi, mereka tidak akan bisa menang, Ki-nya sudah menjadi Ki dari lapisan di Ki. Ji Chang berkedip dan tiba-tiba menghilang. Seorang raja muncul dari tubuhnya dan menyerang jiwa Lin Feng. Dia ingin membalas dendam atas semua serangan yang baru saja dilakukan Lin Feng. Tutup, dia meraung. Lin Feng tiba-tiba merasakan sensasi tubuhnya akan meledak dan tulangnya akan hancur. Jika dia tidak memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dia akan mati. Lin Feng membeku. Ji Chang memiliki kekuatan seorang kaisar yang hebat pada saat ini. Ketika Ji Chang melihat bahwa Lin Feng menolak serangannya, ia tampak lebih marah. Raja kuno itu bergerak ke arah mata ketiga Lin Feng. Mati, Deat Qi meledak, dan Ji Chang mendengus dingin. Ada ledakan lain, dan Lin Feng terlempar pergi. Leluhur Sitian mengerutkan kening dan lelaki tua di sebelahnya terkekeh. Haha, yang mana dari dua mahasiswa Universitas Champion yang kamu sukai? Diam, kata leluhur Sitian, terus menonton. Ji Chang benar-benar bajingan, dan benar-benar licik, betapa kecilnya orang ini. Banyak orang dari klan Yin dan klan Pei akhirnya memiliki alasan untuk tersenyum. Akhirnya, Lin Feng akan tutup mulut, dia akan berhenti bersikap sombong. Akhirnya, Ji Chang benar-benar marah. Lin Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu secara mengejutkan menggunakan teknik misterius selama peristiwa seperti itu. Kamu sebaiknya tidak menyalahkan aku. Petik 2. Ji Chang melompat ke depan dan kekuatan yang menakutkan mengelilingi Lin Feng. Pada saat yang sama, Raja Kuno memaksa iblis Lin Feng pergi dan menyerangnya. Kekuatan kematian muncul di mata Lin Feng. Bab 1969, Konyol, Subscribe Penatua. Pertarungan dalam pikiran Lin Feng gila. Raja kuno Ji Chang berperang melawan iblis kuno dan Lin Feng menggunakan istana kesadaran salehnya untuk melindungi jiwanya. Istana langit, tanggal berapa malam ini? Tanya suara misterius. Istana kesadaran saleh berkobar dan memblokir Raja kuno. Raja iblis melompat, mengangkat tangan kirinya. Dia ingin membunuh Raja kuno Ji Chang, terbang ke arahnya dan mengangkat pedang kematian raksasa. Raja kuno meraung dengan marah dan mengangkat tangannya. Tinju mereka bertabrakan dan mereka berpencar bersamaan. Di luar, Ji Chang dan Lin Feng keduanya berdarah dan wajah mereka telah berubah pucat pasi. Raja kuno dan Raja Iblis telah membuat mereka menggunakan banyak kekuatan jiwa, mereka berdua menjadi lelah. Ji Chang meraung marah, lampu naga Qian melesat ke langit. Lin Feng merilis ki hidup yang menakutkan. Ji Chang berlari ke depan, semuanya retak dan hancur di sekelilingnya. Tulang Lin Feng terasa seperti mereka akan meledak. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, tersenyum dengan gila. Huff, dia akan mati, kata Pei Dongqing, tersenyum dingin. Lin Feng ingin adiknya mencuri wanita Pei Dongqing, dia akan mati sekarang. Lin Feng, Meng Qing dan banyak orang lainnya heran. Banyak orang berteriak sekarang. Lin Feng harus mengakui kekalahannya, itu lebih baik daripada mati. Ji Chang, kamu seorang kaisar tingkat tinggi dan kamu berani menggunakan teknik kuno dan misteriusmu untuk melawanku. Apakah kamu pantas disebut juara? Apakah kamu layak mendapatkan juara mahkota? Kata Lin Feng dengan suara iblis. Dia berusaha menghancurkan kemauan Ji Chang. Sebuah pohon muncul tak jelas di belakangnya. Pohon surgawi rahmat surgawi. Banyak orang heran ketika mereka mengenali kayu ilahi. Kekuatan kosmik berputar di sekitarnya. Dia seorang kaisar tingkat menengah dan dia sudah pernah ke Godlywood Valley dan sebatang pohon telah mengakuinya. Mereka yang menonton merasa heran. Lin Feng benar-benar jenius luar biasa. Sangat cepat, teratai putih muncul dengan tidak jelas. Dan kemudian lotus aptala biru yang indah muncul di bawah kaki Lin Feng. Kamu menggunakan kayu ketuhanan dan teratai aptala biru, itu bukan kekuatanmu sendiri, kata Pei Donglai dengan dingin. Tutup mulutmu, teriak Lin Feng kembali dengan eksplosif. Dia memandang Pei Donglai dengan dingin dan berkata, pada hari Pathfinder dari daftar ranking imperial, orang-orang dari istana kekaisaran besar bertanggung jawab. Namun, kamu terus berusaha merugikan aku. Apakah kamu pikir aku bodoh? Teknik misterius Ji Chang bukanlah kekuatannya sendiri, itu kekuatan naga Qian. Kamu konyol. Jika para manajer acara seperti kamu,
maka itu akan sama tanpa kamu, atau bahkan lebih baik. Petik 2. Kerumunan menghela nafas dengan empati. Memang, teknik misterius Ji Chang bukanlah kekuatannya sendiri, dan tampaknya, dia pasti akan kalah. Dia meminjam kekuatan naga Xian kuno. Pohon dan teratai Lin Feng serupa, ia bisa meminjam kekuatan dari mereka. Pei Donglai menarik wajah panjang. Dia adalah murid dari Istana Kekaisaran Besar dan mereka yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Dan sekarang seseorang berani menghina mereka. Bahkan jika kamu menggunakan sumber kekuatan eksternal, itu tidak akan mengubah apapun. Kata Ji Chang dingin. Dia mengangkat tangannya, yang tampak seperti naga ilusi. Lin Feng mengabaikannya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba memadatkan segala macam energi kosmis, angin, api, kilat, kutukan. Udara benar-benar terdistorsi di sekelilingnya. Sejumlah besar energi kosmik terkondensasi di tangan Lin Feng. Sinar cahaya melesat melintasi langit. Energi berubah menjadi teratai hitam, tampak semakin nyata. Itu. Kerumunan tercengang. Niat dao macam apa itu? The Heavenly Grace Godlywood mengizinkan Lin Feng menggunakan segala macam energi kosmik. Dan niat dao ini memungkinkannya untuk memadatkan segala macam energi kosmik. Ketika orang banyak melihat teratai hitam Lin Feng, mereka semua bergidik. Ji Chang berhenti dengan takjub. Teratai hitam itu berbahaya. Dia tetap diam selama beberapa detik, tapi kemudian dia mengangkat ki kekaisarannya sekali lagi. Ji Chang bersiap-siap untuk bertarung, pikir kerumunan. Mereka merasakan bahwa Ji Chang sedang bersiap-siap, dia mengembunkan energinya dan udaranya menjadi lebih tebal. Energi Lin Feng dan Ji Chang mulai bertabrakan. Mereka berdua tampak seperti raja kuno, setelah waktu yang lama, mereka akhirnya mulai maju ke depan. Kerumunan orang bergetar. Kedua pejuang semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Seekor naga cian raksasa terbang menuju teratai hitam Lin Feng. Teratai hitam tumbuh menjadi ukuran raksasa. Letusan cahaya membutakan kerumunan saat gelombang energi bergemuruh. Mereka tidak bisa melihat Lin Feng dan Ji Chang lagi, mereka telah menghilang dalam energi. Pelepasan liar merobek ke segala arah. Turun, teriak Pei Donglai. Semua orang melompat dari pilar imperial surgawi ketika kekuatan destruktif menyapu mereka. Jantung mereka berdetak kencang saat telepon ditutup. Orang-orang itu pergi terlalu jauh. Ji Chang dan Lin Feng keduanya dari Universitas Champion dan mereka mempertaruhkan hidup mereka. Deatki berdenyut dan naik ke atas panggung. Semuanya telah bubar. Kerumunan melihat Ji Chang dan Lin Feng lagi. Mereka duduk bersila dan sudah berganti pakaian, tapi rambut mereka masih berantakan, dan mereka masih berdarah. Ji Chang menaruh pil di mulutnya, Lin Feng melepaskan nyawa Qi. Pohon kayu yang saleh itu muncul dengan tidak jelas. Mereka berdua terluka parah, mengamati kerumunan dengan heran. Mereka berdua terluka parah. Bagaimana cara memberi peringkat pada daftar peringkat kerajaan? Banyak orang memandang Pei Donglai. Anggota Istana Kekaisaran Besar bertanggung jawab atas daftar peringkat kekaisaran. Lin Feng mendapat keuntungan, lalu Ji Chang menggunakan teknik misteriusnya. Sekarang mereka berdua terluka parah. Lin Feng harus peringkat ketiga, kata Hou Qinglin dengan tenang. Beberapa orang mengangguk. Ji Chang menggunakan teknik misteriusnya, tapi Lin Feng menggunakan pohon kunonya dan lotus. Itu sangat membantunya. Ji Chang menang, balas beberapa orang dari Ji Clan. Memang, kata Pei Donglai mengangguk setuju. Dia memandang Lin Feng dan berkata, Lin Feng, kamu meminjam terlalu banyak kekuatan. Kamu keempat, apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Petik 2. Lin Feng melepaskan lebih banyak nyawa Qi, membuka matanya dan menatap Pei Donglai. Jika aku bilang aku tidak baik-baik saja dengan itu, maukah kamu menempatkan aku di peringkat ketiga? Aku tidak akan, jawab Pei Donglai acuh tak acuh. Lalu mengapa kamu perlu bicara omong kosong? Kata Lin Feng tenang. Wajah Pei Donglai menegang. Pei Donglai mengerang dingin. Kamu beruntung, aku memberitahumu. Selain itu, acara sudah selesai, jadi sekarang Yin Rui akan mengumumkan pernikahan Yin Yue. Terakhir kali, kamu bertanya apakah adik lelaki kamu bisa menikah dengannya. Yah, maaf soal itu. Petik 2. Para anggota klan Yin terlihat sangat marah, terutama Yin Rui. Dia adalah orang yang seharusnya mengumumkan pernikahan Yin Yue dan Pei Donglai telah berbicara terlebih dahulu. Sekarang mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Namun, Lin Feng hanya tampak tidak tergerak. Dia menatap Pei Donglai dan tersenyum mengejek. Anggota Istana Kekaisaran Besar bertanggung jawab untuk mengelola acara ini, sudah bertahun-tahun. Kamu memiliki kekuatan di kota suci, itu hanya simbolis. Namun, jika kamu dipusingkan dengan daftar peringkat kerajaan, orang tidak akan peduli lagi, kata Lin Feng dengan cara menghina. Aku tidak peduli apakah aku ketiga atau keempat dalam daftar bodoh kamu. Aku tahu seberapa kuat aku. Kamu dapat menghapus nama aku dari daftar kamu jika kamu mau. Kami akan melihat apakah orang-orang masih akan peduli tentang itu. Kamu perlu daftar seperti itu untuk memiliki kekuatan, orang-orang di dalamnya tidak perlu ada di sana. Jika mau, kamu bahkan dapat memasukkan nama aku di bagian bawah daftar. Aku tidak peduli, kata Lin Feng, menunjuk ke arah Pei Donglai. Dia mengolok-olok Pei Donglai. Akankah Pei Donglai menempatkan nama Lin Feng di bagian bawah daftar? Mereka hanya mengendalikan daftar, jadi itu tidak berguna.
Bab 1970, Akhir Hari Pathfinder, Subscribe Penatua. Pei Donglai memandang Lin Feng dengan dingin. Daftar peringkat kerajaan memberi mereka kekuatan di kota suci. Lin Feng benar, itu adalah simbol. Tentu saja, dia tidak bisa meletakkan nama Lin Feng di bagian bawah daftar. Mereka membutuhkan daftar, tetapi pembudidaya tidak membutuhkannya. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang memenangkan pertempuran ini. Namun, Lin Feng adalah seorang kaisar tingkat menengah. Dan dia adil dalam pertempuran melawan Ji Chang. Dia yang ketiga untuk saat ini. Mereka bisa bertarung lagi di lain hari dan kita akan menentukan pemenangnya nanti, kata Ren Tianxing pada saat itu. Nama Lin Feng muncul di posisi ketiga. Kerumunan melihat daftar peringkat imperial dan semua orang mengambil napas dalam-dalam. Anehnya, Lin Feng telah naik ke posisi ketiga. Tidak ada yang mengantisipasi itu. Sekarang, dia sangat menyilaukan seperti Cucun Qiu. Pei Donglai melihat daftar itu dan tetap diam. Lin Feng menatap Yin Rui, memperhatikan bahwa Yin Rui tampak marah. Jika dia punya pilihan, dia akan membunuh Lin Feng tanpa ragu-ragu. Lin Feng menatap Yin Yue, gadis malang. Lin Feng berbalik dan menatap Pei Dongqing dengan dingin. Dia ingin membunuhnya. Pei Dongqing tampak marah. Apakah Lin Feng berani membunuhnya? Kamu yang ketiga dalam daftar peringkat kerajaan. Acara sudah selesai, kata Pei Donglai dengan tenang. Semua orang sedih, mereka tidak ingin acara selesai. Akhirnya, semuanya berakhir. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh. Saat itu, kamu mencapai bagian atas daftar ketika kamu memiliki kekuatan bagian atas lapisan Huangqi. Lin Feng perlahan berdiri. Dia memandang Pei Donglai, anggota klan Yin, dan orang banyak. Dia terbang ke sebelah Meng Qing dan berkata, ayo kembali ke universitas. Wu Shang memandang Lin Feng dan Yin Yue, tetapi pada akhirnya dia mengikuti Lin Feng. Mereka kembali ke universitas. 10 besar daftar peringkat kerajaan sekarang adalah Ying Cheng, Cucun Qiu, Lin Feng, Ji Chang, Dou Zanseng, Bui Li, Si Yun Feng, Sue Shen Feng, Yin Butian, dan Wang Zhong. Ada perubahan besar. Yin Rui perlahan naik ke udara dan berkata kepada Yin Butian, Butian, kembali ke klan dan berlatih kultivasi. Aku mengerti, kata Yin Butian, mengangguk kaku. Dua orang muda dari klan Yin tidak bisa bergabung dengan istana kekaisaran besar. Peristiwa itu tragis bagi Yin Butian. Saudara Pei, kata Yin Rui kepada seorang kultivator klan Pei yang kuat sambil tersenyum. Kultivator yang kuat dari klan Pei berkata, Brother Yin Rui, aku pribadi akan datang ke klan Yin untuk mengusulkan aliansi pernikahan. Klan Pei dan klan Yin adalah klan besar di kota suci. Mereka harus sopan dan ramah. Aku mengerti. Yin Rui mengangguk dan tidak banyak bicara. Dua klan besar mereka akan menjadi sekutu. Lin Feng sangat kuat, tetapi pada akhirnya, Yin Rui harus memilih kekuatan daripada kekuatan. Namun, klan yang paling marah bukanlah klan Pei atau klan Yin pada hari ini. Itu adalah Ji Clan. Ji Chang, juara. Setahun yang lalu, semua orang mengaguminya, dan kemudian Lin Feng telah merusak upacara championnya. Sekarang, 1 tahun telah berlalu, dan pada hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan, Ji Chang telah kehilangan 3 kali. Dia kalah melawan Ying Cheng, yang tidak masalah karena Ying Cheng sangat kuat. Tapi kemudian dia kalah melawan Cucun Qiu dan Lin Feng. Betapa memalukan. Namun, Ji Clan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Cucun Qiu dan Lin Feng sangat kuat, terutama Lin Feng. Dia hanya memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat menengah, tetapi dia sudah menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Dan sekarang mereka hanya bisa menunggu Ji Chang pulih dari menggunakan teknik misterius. Aku berharap Ji Chang tidak akan menyerah, mendesak pemimpin Ji Clan. Ji Chang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Kerumunan mulai bubar. Mungkin semua jenius itu akan berada di puncak wilayah malam kegelapan suatu hari nanti. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengantisipasi dan memprediksi masa depan. Cucun Qiu dan Lin Feng sekarang terkenal di kota suci, seperti Ying Cheng dan Ji Chang. Banyak klan yang kuat tahu nama mereka sekarang, terutama karena mereka telah mengalahkan Ji Chang sang juara. Cucun Qiu dan Lin Feng memiliki potensi untuk menjadi juara, jika mereka tidak mati. Semua orang kembali ke klan mereka. Klan Yin, klan Pei, dan klan Ji mencoba memikirkan cara untuk menyingkirkan Lin Feng. Mereka semua membencinya, terutama Ji Clan. Di sebuah istana di Ji Clan, banyak orang tampak murung. Katakan padaku apa pendapatmu, pemimpin Ji Clan bertanya kepada mereka. Lin Feng menyuruh orang itu membutakan Wu Yu. Dia menyebabkan masalah di klan kami. Dia membunuh Ji Jiang, dan sekarang dia mengalahkan Ji Chang. Dia harus mati, kata seorang kultivator yang kuat perlahan. Semua orang mengangguk setuju. Ji Clan memiliki banyak musuh, tetapi biasanya mereka tidak terlalu peduli pada mereka. Meskipun Lin Feng hanya satu orang, dia sangat berbakat dan Ji Clan tidak bisa melupakannya. Pemimpin Ji Clan juga yakin bahwa Lin Feng akan menimbulkan ancaman bagi mereka cepat atau lambat. Meskipun kami tidak tahu dari mana asalnya, kami tahu ia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia didukung oleh beberapa klan di Vast Celestial Ancient City, kita harus berhati-hati terhadap mereka. Tapi masalah terbesar kami adalah Universitas Champion.
Petik 2. Aku punya beberapa saran, berbicara seorang pria parubaya. Banyak orang memandangnya. Katakan, perintah pemimpin Ji-Clan. Keberadaan Lin Feng bukan masalah bagi kami. Itu bahkan hal yang baik untuk Ji Chang. Lin Feng berbakat, dia akan terus meningkat. Ji Chang akan merasa lebih bertekad dan termotivasi. Dia adalah juara, dia sangat termotivasi dan berbakat, mulai orang itu perlahan. Pemimpin Ji-Clan dan yang lainnya mengangguk. Ji Chang pasti sangat bertekad, champion selalu ditentukan. Dia tidak berbakat seperti Lin Feng, tapi dia bertekad dan tidak ada yang mustahil. Baik, namun, kita selalu dapat menindasnya ketika kita memiliki peluang. Jangan membunuhnya, dengan cara itu Universitas Champion tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Kami akan melihat bagaimana Lin Feng akan bereaksi, kata pemimpin Ji-Clan. Semua orang mengangguk setuju. Jika Lin Feng terus-menerus tertindas, dia tidak akan bisa bangkit dan Ji Chang mungkin bisa mengalahkannya lagi di beberapa titik. Bab 1971, Mencegah Pernikahan Tidak Terjadi, Subscribe Penatua. Setelah peristiwa itu, kota suci menjadi tidak semarak. Para jenius mulai bermeditasi di pengasingan lagi. Banyak orang merasa lebih termotivasi setelah acara. Banyak pembudidaya yang tidak mengerti kekuatan Dao sekarang mengamati orang menggunakan kekuatan Dao dan merasa lebih bertekad. Itu sama setelah setiap hari Pathfinder, para jenius ingin menjadi lebih kuat. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan kultivasi. Sudah 100 tahun sejak orang telah melihat hari Pathfinder yang intens. Para jenius ini sangat kuat. Lin Feng telah mendapat banyak manfaat dari acara tersebut, pemahamannya tentang hal-hal semakin dalam. Dia memahami kekuatan iblis jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia telah membuat langkah besar di jalur kehidupan dan kematian. Dia juga menyadari betapa pentingnya pertempuran jiwa. Jika jiwa seorang kultivator tidak cukup kuat, maka mereka tidak bisa melindungi diri mereka dengan benar. Guili bisa membunuh orang dalam sekejap mata dengan menyerang jiwa mereka, bahkan pembudidaya bagian atas lapisan Huangqi. Dia sangat berbahaya. Lin Feng duduk bersila. Dia sudah bermeditasi selama 7 hari dan sudah mulai pulih. Ada jimat giok di udara di depannya, kesadarannya ada di dalamnya. Budisme dan diabolisme sangat mirip. Guili dapat melepaskan Raja Hantu Yaksa, Dou Zanseng juga dapat melepaskan Raja Yaksa yang berbeda. Raja Yaksa bisa jadi iblis dari neraka atau versi dewa-dewa Buddha yang murka, gumam Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng memvisualisasikan 5 gambar Buddha, Acalanata, Trailokya Vijaya, Kundali Vityaraja, Yamantaka dan Vajra Yaksa. Lin Feng fokus pada Vajra Yaksa, yang dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan dan memegang Vajra, di samping 5 senjata kobal. Dia memiliki lonceng dan bunyi loncengnya dapat menerangi yang jahat dan menghancurkan kekuatan jahat. Dia telah memperoleh Raja Kebijaksanaan dari Juzi. Itu adalah harta yang berharga. Lin Feng yakin bahwa Raja Kebijaksanaan sangat misterius dan sangat baik untuk melindungi jiwanya. Itu juga berguna untuk mempelajari beberapa teknik Buddhis yang sangat kuat. Beberapa hari berlalu dan di dalam dunia roh Lin Feng membersihkan tubuh Deva Maranya lagi. Kekuatan fisiknya terus meningkat. Dia perlu dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa beberapa kali lagi dan meningkatkan tubuh Deva Maranya, dan dia akan mendapatkan kekuatan fisik seorang kaisar tingkat tinggi. Tentu saja, prioritas Lin Feng adalah untuk memahami kekuatan Dao. Lin Feng ingin memahami tipe kedua kekuatan Dao, tapi itu terlalu sulit. Dia membuka matanya, dan Lin Feng lain di sebelahnya, salah satu klonnya. Kedua pembudidaya menjadi satu lagi. Matanya berbinar dingin. Beberapa waktu telah berlalu sejak hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan dan klan Pei telah mengusulkan aliansi pernikahan dengan klan Pei. Keesokan harinya, mereka akan membahas pernikahan. Sebenarnya, jika itu hanya tentang Yin Yue dan Pei Dongqing, klan tidak akan terbuka tentang hal itu, karena kedua orang itu tidak terlalu kuat. Mereka juga tidak penting. Itu masih merupakan hal yang luar biasa karena dua klan yang sangat kuat dan kuno akan menjadi sekutu. Semua orang mengerti itu di kota suci. Lin Feng berbalik. Lin Wusang berada di kejauhan dekat air terjun. Xiaoya juga ada di sana. Lin Wusang juga pernah mendengar tentang pernikahan itu. Wusang, teriak Lin Feng kepada saudaranya. Lin Wusang berbalik dan menatap Lin Feng yang datang ke arahnya. Lin Feng berkata, besok, kita akan pergi ke klan Pei untuk memberi selamat kepada mereka. Bro, Lin Wusang tampak terpana. Selamatkan mereka. Lin Feng tertawa dan menamparkan pundak kakaknya. Kamu telah menemukan seorang gadis yang mencintaimu, aku akan membantumu. Tetapi kamu harus mengingat sesuatu, di masa depan, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Satu-satunya cara untuk dihormati oleh orang-orang adalah menjadi cukup kuat. Petik 2. Baiklah, mengangguk Lin Wusang, matanya merah. Dia mengerti itu dengan sangat baik sekarang. Lin Feng menghela nafas. Dia ingat ketika kakaknya masih bayi. Lin Feng kadang-kadang bisa membantu saudaranya, tetapi akan lebih baik jika dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Beberapa hal tidak mudah di dunia kultivasi. Klan Pei di kota suci adalah klan kuno. Itu sudah ada sejak lama dan mereka memiliki banyak pembudidaya yang kuat. Kantor pusat mereka berada di pegunungan. Pegunungan tidak terbatas. Orang-orang merasa mungil ketika berdiri di kaki gunung. Dari berbagai puncak, pemandangannya spektakuler, dengan banyak istana dan halaman. Klan Pei berada di pusat pegunungan.
Ada juga banyak dunia kecil yang terbuka di sana, tidak mungkin untuk melihat semuanya. Banyak orang naik gunung. Ada gerbang ilusi tinggi di pegunungan dengan kata-kata raksasa di puncak Pei Klan. Ada pilar di kedua sisi jalan menuju ke gerbang dan kabut melayang di udara. Ketika Lin Feng tiba di istana legendaris itu, dia memilih gerbang selatan. Ketika Lin Wusang dan Lin Feng tiba, seorang penjaga klan Pei mengenali Lin Feng. Dia telah berada di acara Pathfinder, jadi dia punya Lin Feng di sana. Lin Feng, penjaga itu mengerutkan kening ketika dia melihat Lin Feng dan Lin Wusang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Kami datang untuk memberi selamat pada klan Pei. Apakah kita tidak disambut?" Lin Feng bertanya dengan tenang. Mata penjaga berkilauan. Dia menatap Lin Feng dan Lin Wusang, hal pertama yang dia pikirkan ketika melihat mereka adalah bahwa mereka datang untuk menimbulkan masalah. Namun, Lin Feng dan Lin Wusang sendirian, apa yang bisa mereka lakukan? "Aku melihat. Polong," kata pembudidaya yang kuat acuh tak acuh. Bahkan jika mereka tahu bahwa Lin Feng tidak tulus, mereka adalah klan kuno besar, mereka tidak perlu takut. Lin Feng berjalan melewati gerbang dan memasuki klan Pei. Ada banyak istana yang spektakuler, semuanya indah dan raksasa, cukup untuk menampung banyak orang. Banyak orang sudah datang untuk menawarkan selamat. Ada banyak orang dari keluarga terkenal seperti klan Ji, klan Yuan, dan tentu saja klan Yin. Lin Feng. Pada saat itu, banyak orang memperhatikan Lin Feng. Mereka terpana. Sejak hari Pathfinder, semua orang telah berbicara tentang Lin Feng dan Chu Chun Qiu di kota suci. Semua orang tahu ada ketegangan antara Lin Feng dan Pei dan klan Yin. Apa yang Lin Feng lakukan di sana? Tujuan perjamuan adalah untuk berbicara dan merencanakan pernikahan. Lin Feng. Pei Dongqing memperhatikan Lin Feng dan Lin Wusang dan berkata dengan mengejek, "Kamu membawa adikmu ke sini untuk menikmati minuman keras yang enak." "Aku tidak datang untuk mabuk. Aku datang ke sini untuk membawa hadiah," kata Lin Feng sambil tersenyum. Dia melihat seorang tetua klan Pei dan berkata, "Kakakku suka Yin Yue dan Yin Yue menyukainya, aku akan membayar harga penuh untuk membatalkan pernikahan." Kerumunan menatap Lin Feng aneh. Apakah dia gila? Dia berbakat dan memiliki posisi tinggi di Universitas Champion, tetapi dia tidak bisa membatalkan aliansi pernikahan antara klan Pei dan klan Yin. "Sayangnya, bahkan jika kamu membayar harga penuh, itu tidak akan berhasil," kata sesepuh klan Pei dengan tenang. Lin Feng ingin membatalkan pernikahan. Apakah itu mungkin? Lin Feng mengabaikannya dan tersenyum, "Aku berbakat berkat beberapa kitab suci kuno. Kamu semua tahu itu." Petik 2. Ketika orang banyak mendengar Lin Feng, banyak orang tiba-tiba menatapnya. "Kamu mengatakan bahwa bahkan jika aku membayar harga penuh, itu tidak akan mengubah apapun. Yah, bagaimana dengan kitab suci evolusi surgawi?" tanya Lin Feng, tersenyum pada tetua dengan acuh tak acuh. Jantung si tua mulai berdetak kencang. Lin Feng bersedia memberi mereka kitab suci evolusi surgawi. Bab 1972, akhir dari perjanjian pernikahan. Para anggota klan Pei menatap Lin Feng. Klan Pei adalah klan yang sangat kuat dan memiliki pembudidaya yang sangat kuat, tetapi dengan kitab suci evolusi surgawi, mereka akan menjadi lebih kuat. Untuk seluruh klan, memiliki tulisan suci seperti itu sangat menggoda. Para tetua klan Pei semua bermimpi memiliki kitab suci evolusi surgawi. Aliansi pernikahan baik bagi dua klan untuk menjadi lebih kuat. Tetapi dengan kitab suci evolusi langit, mereka dapat menjadi lebih kuat dengan kekuatan mereka sendiri. Kerumunan tetap diam. Terbukti, para tetua klan Pei tergoda. Pria tua itu menatap Lin Feng, tetap diam selama beberapa detik dan akhirnya tersenyum dingin. "Kamu bercanda, aku tidak percaya kamu akan siap untuk meninggalkan kitab suci evolusi surgawi. Aku hanya punya satu saudara laki-laki. Jika kamu menerima, aku akan memberi kamu kitab suci evolusi surgawi. Jika kamu menerima, kamu harus membatalkan pernikahan," kata Lin Feng pelan. "Jangan mencoba membodohi kita." Sang tetua mencoba untuk kembali ke akal sehatnya. Jika Lin Feng benar-benar ingin menyerahkan kitab suci evolusi surgawi, mengapa dia tidak langsung pergi ke klan Yin, mengapa dia datang ke klan Pei? Bahkan jika klan Pei setuju, mengambil kitab suci evolusi surgawi dan membatalkan pernikahan, klan Yin akan lebih membenci Lin Feng. Bahkan jika kita membatalkan pernikahan, saudaramu tidak akan bisa menikah dengan Yin Yue. "Aku akan adil kepada kedua belah pihak," kata Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Para anggota klan Yin tercengang. Apakah Lin Feng ingin memberi mereka kitab suci evolusi surgawi juga? Tetua klan Pei tetap diam selama beberapa detik, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Tetapi kemudian dia tersenyum, "Beri aku kitab suci evolusi surgawi terlebih dahulu." "Apakah kamu pikir kitab suci evolusi surgawi adalah mainan? Katakan di depan umum, jika aku memberi kamu kitab suci evolusi surgawi, kamu setuju untuk membatalkan pernikahan?" jawab Lin Feng dengan tenang. Mata sesepuh itu terus berkilauan. Dia tahu betul bahwa jika dia menerimanya di depan umum, dia akan menyinggung klan Yin, tetapi untuk kitab suci evolusi surgawi. Setelah beberapa detik, tetua klan Pei memandang Yin Rui dan berkata, "Brother Yin Rui, jika kami mendapatkan kitab suci evolusi surgawi, kami akan memberikannya kepada kamu sebagai tanda penghormatan." Yin Rui terpana. Kemudian,
Tetua klan Pei menatap Lin Feng dan berkata, baiklah, jika kamu setuju untuk membayar dengan kitab suci evolusi surgawi, klan Pei akan membatalkan pernikahan, akhirnya disetujui oleh tetua klan Pei. Klan Yin akan mengerti. Dan bagaimanapun, itu bukan pernyataan tegas, jika mereka tidak mendapatkan kitab suci evolusi surgawi, mereka tidak akan membatalkan pernikahan. Lin Feng tersenyum dan berkata, kamu bijak. Demi kesejahteraan klan kamu lebih memilih membatalkan pernikahan. Petik 2. Tetua memandang Lin Feng, matanya bersinar dan berkata, bagaimana dengan kitab suci evolusi surgawi? Aku perlu berpikir, tersenyum Lin Feng. Kamu mencoba menipuku, kata tetua Pei klan melepaskan energi sedingin es. Tuan, aku belum berjanji apa-apa, kata Lin Feng. Semua anggota klan Pei menarik wajah panjang. Salah satu dari mereka melompat ke depan dan melepaskan energi ungu ke arah Lin Feng. Itu adalah Pei Donglai. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat kepada klan Pei, apakah itu bagaimana kamu memperlakukan tamu kamu? Kata Lin Feng mengejek. Tetua klan Pei melambai dan berkata, Donglai. Pei Donglai ingat Qingnya, tapi dia benar-benar marah. Selama hari Pathfinder, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan sekarang Lin Feng datang ke klan Pei untuk menimbulkan masalah. Brother Yin Rui, aku minta maaf untuk semua ini. Aku akan mengirim orang ke klan Yin untuk meminta maaf, kata sesepuh klan Pei kepada Yin Rui meminta maaf. Mari kita lanjutkan merencanakan pernikahan, kita tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang muda yang kasar dan tidak berguna, kata Yin Rui dengan dingin. Lin Feng memandang Yin Rui dan tersenyum, Tuan Yin Rui, jika kamu benar-benar ingin pernikahan itu terjadi, aku akan diam-diam memberikan kitab suci evolusi surgawi kepada klan Pei selama pernikahan. Kamu mendengar apa yang dikatakan sesepuh Pei klan, dan kamu bisa membayangkan apa konsekuensinya, kata Lin Feng. Wajah-wajah anggota klan Pei dan klan Yin menegang ketika mereka mendengar Lin Feng. Klan Pei baru saja mengakui bahwa mereka siap untuk membatalkan pernikahan jika Lin Feng memberi mereka kitab suci evolusi surgawi. Tetua mereka tahu bahwa Lin Feng berusaha menipu dia, tetapi dia masih mengatakan dia akan membatalkan pernikahan jika dia mendapatkan kitab suci evolusi surgawi. Bajingan yang licik dan jahat. Klan Pei tidak ingin melihat kamu di sini, kata pembudidaya kuat klan Pei. Pei Donglai sangat marah. Lin Feng tersenyum dan berkata, baiklah, karena klan Pei mengusir tamu, aku pergi, sampai jumpa. Lalu, Lin Feng berbalik dan berjalan kembali ke gerbang dengan Lin Wusang. Wajah orang berubah secara drastis. Tuan Yin Rui, pikirkan tentang apa yang aku katakan. Jika klan Pei bersedia membatalkan pernikahan untuk kitab suci evolusi surgawi, klan Yin juga bisa kembali pada kata-kata mereka dan membuat Yin Yue dan Wusang menikah. Itu tidak sopan karena klan Pei tidak serius tentang pernikahan. Dan di masa depan, aku akan memberikan kitab suci evolusi surgawi kepada anak-anak Yin Yue dan Wusang. Mereka juga akan pergi ke klan Yin, mereka akan datang menemui kamu dan para tetua lainnya. Kitab suci Celestial Evolution akan terus menjadi ditransmisikan ke semua orang di klan, kata Lin Feng keras. Jantung Yin Rui berdebar kencang. Sekarang klan Yin punya kesempatan. Dan seperti yang aku katakan, jika pernikahan itu terjadi, aku akan memberikan kitab suci evolusi surgawi kepada klan Pei pada hari pernikahan. Aku akan melakukannya secara diam-diam. Tuan Yin Rui, kamu bisa bertaruh jika mau juga. Jika aku memberi mereka kitab suci evolusi surgawi, akankah mereka membatalkan pernikahan pada menit terakhir? Kamu bisa memutuskan. Petik 2. Lin Feng perlahan menghilang di kejauhan. Semua anggota klan Pei sangat marah. Lin Feng telah menipu mereka. Jika Yin Rui benar-benar ingin pernikahan itu terjadi, satu kemungkinan adalah bahwa pada hari pernikahan, klan Pei akan menerima kitab suci evolusi surgawi dan akan membatalkannya pada menit terakhir. Jika Yin Rui membatalkan pernikahan, mungkin beberapa tahun kemudian, Lin Feng dan klan Yin akan menjadi teman. Yin Yue akan membawa kitab suci evolusi surgawi kembali ke klan Yin cukup sering untuk dipelajari semua orang. Tapi itu kelihatannya terlalu sederhana, bahkan orang bodoh akan memilih opsi kedua. Seperti yang dikatakan Lin Feng, klan Pei lebih peduli tentang kitab suci evolusi surgawi dan mereka telah mengatakannya secara terbuka, jadi jika klan Yin membatalkan pernikahan, itu tidak akan kasar. Lin Feng pintar, beberapa kalimat dan dia bisa mengubah keadaan, gumam beberapa tamu satu sama lain. Beberapa dari mereka tertawa di dalam. Semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi mereka menemukan situasi seperti itu lucu. Dan selain itu, banyak klan kuno lainnya berharap klan Pei dan klan Yin tidak akan menjadi sekutu. Setiap klan akan melakukan hal yang sama dengan klan Pei, mereka semua akan memilih kitab suci evolusi surgawi. Orang-orang itu peduli pada untung lebih dari apapun, itulah cara Lin Feng menyusun rencananya. Siapa yang bisa menolak kitab suci kuno, terutama kitab suci evolusi surgawi? Kitab suci evolusi surgawi dapat membantu siapapun menjadi lebih kuat dan bahkan lebih berbakat. Lin Feng telah pergi, dan sekarang Yin Rui harus membuat keputusan. Semua orang memandang Yin Rui. Dia memiliki perasaan campur aduk dan tidak tahu harus berpikir apa. Jika Lin Feng benar-benar memberikan kitab suci evolusi surgawi kepada klan Pei pada hari pernikahan, akankah mereka menolak? Tentu saja tidak. Dia tahu itu. Jadi Lin Feng mengancamnya dengan melakukan itu.
Jika kamu membatalkan pernikahan, kami bisa menjadi teman, kami menjadi seperti keluarga. Masa depan klan Yin sekarang di tangan Yin Rui. Saudara Yin Rui, jangan dengarkan bajingan itu, kata sesepuh klan Pei ketika dia melihat bahwa mata Yin Rui berkilauan. Brother Pei, apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan? Kata Yin Rui acuh tak acuh dan mengangkat kepalanya. Wajah sesepuh Pei klan menegang. Lin Feng licik, saudara Yin Rui, kamu sudah melihatnya juga. Petik 2. Ya, dan dia mungkin akan melanjutkan. Kamu bahkan dapat memperoleh Alkitab Suci Evolusi Surgawi. Maaf, tapi aku tidak bisa mempertaruhkan klan aku. Aku pergi, kata Yin Rui dingin. Dia membungkuk di depan para tetua klan Pei dan melambai pada orang-orang dari klannya sendiri, mereka pergi. Para anggota klan Pei terpana. Mereka telah menyinggung klan Yin. Tapi klan Yin akan melakukan hal yang sama. Siapapun akan melakukan itu. Lin Feng, para tetua dari klan Pei tampak sangat marah dan melepaskan Qi. Kakak Pei, sampai jumpa. Sampai jumpa. Para tamu lain juga pergi. Para anggota klan Pei merasa sangat canggung. Sangat cepat, tidak ada yang tersisa, tetapi ada banyak meja yang masih syarat dengan alkohol dan makanan di mana-mana. Para anggota klan Pei sangat marah. Temperatur turun dan angin bersiul, tetapi itu tidak penting lagi. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Feng lagi. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Jika rencana ini gagal, ia akan menemukan cara lain. Dia tidak akan ragu untuk menggunakan metode yang bahkan lebih kejam. Apa yang terjadi pada hari itu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah. Di klan Yin, seorang wanita muda tersenyum lebar pada tindakan Lin Feng. Bab 1973, Lapisan Diki dan di atas, Subscribe Penatua. Lin Feng kembali ke Universitas Champion. Dia meninggalkan klon di luar dan dia menuju ke Gunung Celestial. Di atas awan, leluhur Sitian membuka matanya dan tersenyum pada Lin Feng. Bocah kecil, aku sudah lama menunggumu. Lin Feng tersenyum dan membungkuk di depannya. Tuan, aku datang karena aku membutuhkan kamu untuk membantu aku menyelesaikan keraguan. Keraguan apa? Tanya leluhur Sitian sambil tersenyum. Apa itu Dao? Tanya Lin Feng kepada leluhur Sitian. Leluhur Sitian memandang Lin Feng dan tersenyum, kamu baru saja mulai berjalan di jalan hidup dan mati dan sekarang kamu bertanya kepada aku apa itu Dao, apakah kamu pikir itu terlalu dini? Jika aku tidak mengerti apa itu Dao, bagaimana aku bisa mencapai pencerahan? Tanya Lin Feng perlahan, penggarap harus memilih jalan mereka sendiri, yang terkait erat dengan Dao mereka. Pat adalah Dao. Lin Feng sedang berjalan di jalan hidup dan mati, dia bisa melepaskan kekuatan hidup dan mati dengan cepat dan mudah. Jalan reinkarnasi memungkinkan pembudidaya untuk memaksa orang untuk bereinkarnasi dalam sekejap mata. Dao merusak memungkinkan seorang kultivator untuk menghancurkan gunung dan sungai. Tetapi mereka semua hanya di awal jalan mereka. Dao adalah kesadaran, Dao adalah kekuatan, Dao adalah aturan, jawab leluhur Sitian yang tersenyum. Apa batasan Dao? Tanya Lin Feng. Batas Dao. Leluhur Sitian terkejut dan menghela nafas, batas Dao adalah ketika kamu melampaui keduniawian, beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah anutara, atau yang terpenting, jika kamu mau. Dan beberapa orang juga mengatakan bahwa mampu melampaui keduniawian adalah ciptaan. Petik 2. Transcend keduniawian, Lin Feng tertegun. Tetapi berapa banyak orang yang dapat melampaui keduniawian? Berapa banyak orang yang bisa membebaskan diri dari Chiliocosm of Great Dao? Ada jutaan cara untuk mencapai pencerahan. Ada beberapa orang yang bisa mengendalikan bumi dan surga. Aku seorang leluhur, aku seorang kaisar besar suci, tetapi aku masih jauh dari mampu melampaui keduniawian, leluhur Sitian menghela nafas. Pertanyaan Lin Feng membuatnya berpikir tentang banyak hal. Mampu melampaui keduniawian adalah impian setiap kultivator. Batas budidaya adalah yang terpenting, penciptaan, Lin Feng diulangi untuk dirinya sendiri. Dia masih tidak mengerti, tentu saja. Leluhur, seberapa kuat kultivator yang telah membebaskan diri dari Dao besar? Lin Feng bertanya kepada leluhur. Orang-orang yang dapat membebaskan diri dari Chiliocosm dari Dao besar tidak terpengaruh oleh aturan bumi dan langit lagi. Dalam satu pandangan, mereka dapat menghancurkan seluruh dunia. Dengan kekuatan pikiran, mereka dapat menciptakan miliaran asura dan neraka dalam sekejap mata, mereka mungkin abadi juga. Orang-orang seperti itu melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Mereka menjadi arhat, kata leluhur Sitian. Dia belum berhasil melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Orang-orang seperti itu luar biasa dan unik. Orang bijak, gumam Lin Feng. Orang bijak, penguasa bijak, raja-raja yang tidak ada bandingannya, setuju leluhur Sitian. Matanya berkelap-kelip, seberkas sinar muncul dari matanya dan menembus tanah. Penguasa bijak, raja tak tertandingi. Jantung Lin Feng mulai berdebar. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Dia juga belum pernah bertemu dengan pembudidaya seperti itu. Orang yang bisa melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Orang yang tidak terpengaruh oleh aturan dunia. Orang yang dapat membebaskan diri dari Chiliocosm. Bagi orang-orang seperti itu, Dao hanyalah kekuatan lain. Apa tingkat budidaya penguasa bijak? Gumam Lin Feng. Mungkin, gumam leluhur Sitian. Tiba-tiba,
Dia berhenti dan tersenyum, jika ada pembudidaya yang lebih kuat dari raja yang tak tertandingi, maka mereka pasti mengendalikan para dewa dan makhluk spiritual. Jika kamu ingin tahu apakah orang-orang seperti itu benar-benar ada, kamu harus pergi dan mencari jawabannya sendiri. Petik 2. Leluhur, aku punya perasaan aku akan segera memahami kekuatan Dao, tapi aku tidak bisa menyentuhnya, bagaimana aku harus melakukan ini? Tanya Lin Feng. Lupakan saja, Dao membuat model sesuai dengan alam. Hari ini kamu tidak bisa, tetapi suatu hari, kamu tiba-tiba akan memahami sesuatu dan kamu akan bisa menyentuhnya, jawab leluhur Sitian dengan senyum penuh pengertian. Dao memodelkan dirinya sendiri setelah alam. Lupakan, gumam Lin Feng. Leluhur Sitian mengangguk. Banyak pembudidaya lapisan Huangqi mulai memahami Dao ketika mereka mencapai puncak lapisan Huangqi. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu pahami dengan mudah, itu sesuatu yang baru saja terjadi. Ini adalah takdir. Beberapa orang memiliki kelebihan, mereka memiliki tanda jalan, mereka dapat menggunakannya untuk memahami Dao lebih cepat. Tapi seperti biasa, bagus untuk membuat kemajuan yang stabil secara bertahap. Dan jika kamu tidak bisa menyentuhnya, tidak masalah, lupakan saja, Dao mencontohkan dirinya sendiri, terima saja. Petik 2. Begitu, aku tidak berusaha memahami hal yang benar, aku harus bersabar dan mengambil peluang yang tepat. Lin Feng tersenyum. Lin Feng mengerti bahwa dia harus mengalami hidup dan mati untuk memahami hidup dan mati Dao. Dao bukan mantra khusus, pembudidaya tidak bisa berlatih budidaya dan bermeditasi untuk belajar Dao. Lin Feng bertanya-tanya kapan dia akan bisa memahami Dao misterius itu. Apakah ada yang bisa aku bantu untuk kamu dalam hal kultivasi? Tanya leluhur Sitian. Lin Feng sangat berbakat, jadi dia senang membantunya. Merupakan suatu kehormatan bagi seorang leluhur untuk menyaksikan pria muda yang luar biasa ini tumbuh dewasa. Dia berharap suatu hari nanti Lin Feng akan dapat mengungguli dia. Leluhur, kultivasi aku kompleks, aku mengerti banyak jenis kekuatan, tetapi beberapa dari mereka benar-benar kuat dan menyerah akan sangat disayangkan, tetapi apa yang harus aku lakukan? Tanya Lin Feng. Kamu harus memilih hal-hal yang memungkinkan kamu menjadi sekuat mungkin, yang membantu kamu dalam pertempuran, misalnya teknik jejak kuno kamu. Pilih apa yang dapat membantu kamu selama pertempuran, misalnya mantra penyebaran kamu. Pilih hal-hal yang tidak dapat kamu gunakan sekarang, tetapi yang memiliki potensi luar biasa, seperti 9 lagu Netherworks. Selain itu, gunakan kitab suci evolusi surgawi untuk membantu kamu memahami beberapa jenis kekuatan sisi, dan menyerahkan sisanya untuk selamanya. Sangat disayangkan, tetapi mereka sudah tidak berguna. Petik 2. Lin Feng mengangguk. Sulit baginya untuk menilai situasinya sendiri, kadang-kadang orang lain memiliki wawasan lebih. Lin Feng tidak mengira leluhur Sitian akan memahaminya dengan sangat baik. Jejak kuno, mantra penyebaran, 9 lagu dunia ilahi Netherworks, suci-suci evolusi surgawi. Leluhur Sitian sudah tahu hampir semua yang diketahui Lin Feng. Sulit ketika kamu berbakat untuk membuat keputusan, kamu memiliki banyak pilihan. Orang-orang yang berbakat memiliki akses ke begitu banyak keterampilan, mantra, teknik, dan tulisan suci kuno, tetapi ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu sadar bahwa kamu tidak dapat belajar dan menguasai segalanya. Jika suatu hari kamu menyadari jenis kekuatan tertentu dapat bermanfaat, mungkin belum terlambat, jelas leluhur Sitian. Lin Feng mengangguk. Dia tahu itu. Dia memiliki banyak buku, mantra, teknik, dan kekuatan. Dia telah memilih tulisan suci terbaik untuk dirinya sendiri, kitab suci Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, kitab suci Tiga Kehidupan, dan kitab suci Celestial Evolution. Dia juga memiliki istana kesadaran ilahi, dan sekarang memiliki kitab suci Raja Hikmat, kombinasi sempurna. Dia tidak membutuhkan lebih banyak tulisan suci untuk saat ini. Ada lagi, tanya leluhur Sitian. Lin Feng tampak termenung selama beberapa detik dan tersenyum, ketika aku menjadi seorang kaisar tingkat tinggi, aku mungkin memiliki lebih banyak pertanyaan. Baiklah, leluhur Sitian mengangguk. Lin Feng membungkuk dan berbalik. Apakah kamu ingin mengikuti ujian untuk menjadi seorang juara? Juara universitas, leluhur Sitian bertanya kepadanya. Ketika aku mencapai bagian atas lapisan Huangqi, aku tidak akan membutuhkan mahkota untuk mencegah orang. Aku sudah bisa mengalahkan siapapun, jawab Lin Feng dengan tenang, tanpa berbalik. Leluhur Sitian tertawa. Bocah sombong. Leluhur Sitian menyukainya. Dao memodelkan dirinya sendiri setelah alam. Ketika kamu mencapai pencerahan, kamu membebaskan diri dari Dao besar. Ketika kamu memahami maksud Dao, berhenti fokus pada energi kosmik. Energi kosmik hanyalah langkah perantara sebelum Dao, mereka bukan fondasi Dao. Blue Aptala Lotus kamu mengandung niat Dao, ini dapat membantu kamu menggabungkan semua energi kosmik kamu bersama-sama. Kamu dapat mencoba dan melupakan sifat energi kosmik dan kamu akan melihat, mungkin dengan cara itu mereka akan terus bersatu, leluhur Sitian mengatakan kepadanya. Lin Feng tiba-tiba berhenti bergerak, lalu berbalik dan membungkuk lagi. Lalu, dia meninggalkan gunung celestial. Leluhur Sitian menyaksikan Lin Feng pergi dan tersenyum puas. Bung Tua, bagaimana perasaan penilaian aku? Kata leluhur Sitian, siluet muncul di sebelahnya, membentuk leluhur Suantian. Kamu pikir kamu memiliki rasa penilaian yang baik? Desah leluhur Sitian, menggerakkan mulutnya. Dia berkata, karena kamu, dia hampir terbunuh oleh klub Jicang.
Dan sekarang kamu berani mengatakan itu padaku. Petik 2. Omong kosong, kamu harus melalui kesulitan untuk menjadi lebih kuat. Sekarang dia menjadi lebih kuat, balas leluhur Suantian. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, hei, omong-omong, apakah kamu pikir dia akan pernah mencapai tingkat itu? Mata leluhur si Tian berkilauan. Adalah mimpinya untuk melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Jika Champion University memiliki kultivator seperti itu, mereka akan menjadi universitas terbaik dan penguasa di Dark Knight Region. Aku tidak tahu. Kota suci telah ada selama bertahun-tahun, kami telah melihat begitu banyak jenius, banyak juara, dan yang terbaik yang mereka capai adalah menjadi Kaisar Agung. Di tingkat kami, sulit untuk menjadi lebih kuat. Tapi aku harap dia akan berhasil. Desah leluhur si Tian. Dia berharap Lin Feng akan berhasil menjadi seorang kultivator yang tiada taranya. Tapi ada harapan. Sebagai seorang kaisar tingkat menengah, dia telah mengalahkan seorang juara. Bab 1974, Jalan Raja Kekaisaran Besar, Subscribe Penatua. Di Universitas Champion, sebelum air terjun, Lin Feng berlatih kultivasi. Setelah meninggalkan Gunung Celestial, dia tidak melakukan apapun selain berlatih kultivasi. Dia berhenti fokus pada Dao, dia fokus pada kekuatan. Kakak, panggil seseorang pada saat itu. Lin Feng membuka matanya dan melihat seorang wanita muda, ramping dan elegan. Itu adalah Xiaoya. Gadis kecil, kata Lin Feng. Dia berdiri dan memberi pelukan menyambut Xiaoya. Xiaoya biasanya tidak mengganggunya, apa yang terjadi? Saudaraku, Ying Cheng akan menjadi seorang kaisar yang hebat. Aku ingin kamu membawa aku ke Gunung Kaisar Besar, kata Xiaoya kepada Lin Feng. Gunung Kaisar Besar adalah gunung misterius di kota suci. Puncaknya mencapai langit dan berisi ki surgawi. Orang suka pergi ke sana untuk mempelajari kekuatan bumi dan langit. Banyak pembudidaya yang kuat pergi ke sana ketika mereka merasakan bahwa mereka akan menembus ke lapisan Diki. Ying Cheng akhirnya akan menerobos. Gumam Lin Feng. Selama acara Pathfinder, Ying Cheng merasa dia akan menembus ke lapisan Diki. Banyak hari telah berlalu dan akhirnya, dia akan membebaskan diri dari lapisan Huangqi. Dia akan menjadi seorang kaisar yang hebat, suatu tingkat yang diimpikan oleh banyak orang suatu hari nanti dalam kehidupan mereka. Bahkan di kota suci, kaisar besar dianggap sebagai pembudidaya yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak dianggap sangat kuat di beberapa klan kuno, pada skala Dark Knight Region, di mana ada banyak orang lemah, kaisar besar dianggap luar biasa. Banyak kaisar agung memutuskan untuk membuat sekte dan klan mereka sendiri. Kaisar besar King di Gunung Qingdi, dan pemimpin Gunung Pedang, para pemimpin mereka semua adalah kaisar agung. Lapisan Diki dibagi menjadi 3 tingkatan. Mereka cukup kuat untuk membuat sekte dan klan. Kemudian, ada kaisar surgawi, mereka ulama besar dan terhormat yang dapat membuat klan kuno, menjelajahi dunia bebas dan tidak terkekang, dan memiliki beberapa musuh. Dan di sana ada kaisar agung suci, tingkat kultivasi itu sudah memiliki kata suci di dalamnya. Orang-orang itu dapat bepergian kemana saja di benua 9 awan, tidak ada tempat yang tidak bisa mereka tuju. Mereka biasanya memiliki status sosial yang luar biasa, dan mereka dapat menciptakan klan suci kuno. Kebanyakan orang di dunia mengagumi mereka. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang ada di atas lapisan Diki. Orang-orang seperti itu telah berhasil melampaui keduniawian dan mencapai kesucian, mereka telah membebaskan diri dari Dao besar. Mereka seperti dewa di dunia, benar-benar legendaris. Mungkin orang-orang yang berada di kepala tempat pemujaan adalah orang-orang seperti itu, raja-raja yang tidak ada bandingannya, orang-orang yang telah berhasil melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Sage Raja, Raja Suci, Raja Tiada Taraf. Bagi banyak orang, orang yang berhasil menjadi juara di kota suci memiliki potensi untuk menjadi pembudidaya seperti itu, ada harapan bagi mereka. Tetapi untuk Lin Feng, hal-hal seperti itu tidak penting. Yang paling penting adalah menjadi sekuat mungkin. Suatu hari, dia akan memerintah dunia. Ying Cheng, yang adalah seorang juara, akan menjadi seorang kaisar yang hebat sekarang. Baiklah, ayo pergi ke Gunung Kaisar Besar, mengangguk Lin Feng. Terima kasih, saudaraku, kata Xiaoya melompat ke pelukan Lin Feng. Lin Feng tersenyum kecut, meskipun kamu masih seorang gadis kecil bagiku, kamu sudah dewasa sekarang. Aku akan mencari suami untukmu. Petik 2. Berani sekali kamu, aku tidak akan berbicara dengan kamu lagi, kata Xiaoya, memukuli dadanya dengan tinju kecilnya. Baiklah, aku tidak akan, aku terlalu takut padamu. Jawab Lin Feng, membelai kepalanya. Mereka pergi bersama. Ketika siswa melihat Lin Feng di Universitas Champion, mereka menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Itu Lin Feng, seorang kaisar tingkat menengah yang telah mengalahkan Ji Chang sang juara. Dia telah menjadi pembudidaya ketiga dari daftar ranking imperial. Dia benar-benar jenius, superstar. Saudara Lin Feng, kata beberapa orang, membungkuk di depan Lin Feng. Mereka dari Tiantai. Tiantai mulai melampaui klub Ji Chang. The Stone Group dan Ji Chang's Club biasanya menindas Tiantai, tetapi hari-hari itu sudah berakhir. Klub Ji Chang telah kehilangan beberapa pembudidaya mereka yang paling terkemuka, jadi sekarang mereka benar-benar ingin merekrut lebih banyak orang, mereka terburu-buru. Karena itu, Yun Qingyan juga sangat sibuk. Mereka telah menciptakan subkelompok baru di Tiantai,
para murid inti mengelola mereka, dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi. Hall Qinglin masih bertugas membawa orang ke luar negeri untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Xing San bertanggung jawab atas pelatihan ini. Hanya Lin Feng yang tidak melakukan apapun. Setiap kali Yun Qingyan melihatnya, dia terus mengeluh. Tentu saja, Lin Feng sudah menjadi simbol di Tiantai. Tiantai tidak mungkin Tiantai tanpa dia. Saat ini, orang-orang Tiantai dapat berjalan di dalam Universitas Champion secara bebas tanpa harus khawatir. Gunung Kaisar Besar adalah gunung raksasa, puncaknya menembus awan. Itu terletak di pegunungan yang tak terbatas. Ada lautan Qi yang mengerikan di puncak gunung yang lebih kecil di sekitar Gunung Kaisar Besar. Banyak orang berkumpul, setelah mendengar bahwa Ying Cheng akan menjadi seorang kaisar yang hebat. Itu adalah kesempatan besar untuk melihat seseorang menjadi kaisar yang hebat. Itu hal yang langka untuk dilihat, bahkan di kota suci. Setiap kali beberapa menjadi kaisar yang hebat, banyak orang ingin menonton. Di puncak Gunung Kaisar Besar, sebuah siluet duduk bersila dan menatap langit. Dia menyerap kekuatan bumi dan langit. Awan terbentuk di atasnya. Itu pemandangan yang spektakuler. Jalan Raja Kekaisaran Besar, surga yang menguntungkan. Ying Cheng telah berada di sana selama 3 hari, semakin banyak orang datang dari mana-mana di kota suci. Bahkan sekarang, orang-orang terus berdatangan tanpa henti. Lin Feng dan Xiao Ye juga tiba dan mendarat di puncak gunung. Mereka melihat ke puncak Gunung Kaisar Besar, tempat Ying Cheng menunggu. Menjadi seorang kaisar yang hebat itu luar biasa, jiwamu dan bumi dan langit menyatu bersama. Kekuatan bumi dan langit membersihkan tubuh kamu. Energi kaisar yang hebat tidak bubar untuk waktu yang sangat lama. Semakin lama energi tetap, semakin spektakuler, dan semakin banyak potensi seseorang, gumam Lin Feng, menatap ke kejauhan. Jalan Ying Cheng berbeda dari jalan Kaisar Wu Tianjian. Ying Cheng sedang berjalan di jalan Raja Kekaisaran Besar. Ketika air datang, saluran terbentuk secara alami, dan ketika kondisi sudah matang, kesuksesan secara alami tercapai. Itulah bagaimana Ying Cheng akan naik level. Ying Cheng merasa bahwa dia akan menembus lapisan di Qi, jadi dia telah mencoba untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Lin Feng melirik beberapa orang memandangnya dengan ramah, atau acuh tak acuh, dan beberapa yang lain menatapnya dengan dingin. Lin Feng mengabaikan semua orang, dia hanya tetap normal dan dengan tenang mengawasi Ying Cheng. "Kamu Lin Feng?" kata seorang lelaki tua pada saat itu. Pria tua itu memiliki rambut dan alis putih. Dia tampak damai dan baik, dengan sikap makhluk yang transenden. Dia juga tampak tak terduga dan penuh teka-teki. "Siapa kamu, Tuan?" jawab Lin Feng ke orang tua itu. Dia punya kecurigaan. "Aku bukan siapa-siapa, aku tinggal di pegunungan," tersenyum pria tua itu. Dia terlihat sangat hangat dan lembut. Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, "Aku melihatmu di Pathfinder Day. Kamu sangat berbakat, aku kagum. Kamu memahami 10 macam energi muskil, jika aku tidak salah." Petik 2. Memang, mengangguk Lin Feng. Dia mengendalikan 10 jenis energi muskil, dia tidak pernah menyembunyikannya, jadi itu bukan rahasia lagi. Tidak buruk sama sekali. Bagi banyak orang, sangat sulit untuk memahami satu jenis kekuatan Dao, tetapi kamu sudah memahami kekuatan Dao ganda. Kamu juga bisa membuat berbagai macam kekuatan bersama. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa kuat kamu akan ketika kamu benar-benar memahami Dao. Pria tua itu tersenyum. Lin Feng tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu mengapa orang tua itu memberitahunya hal-hal ini. "Dao aku dan Dao yang ingin kamu capai serupa. Apakah kamu ingin merasakannya?" tanya lelaki tua itu tersenyum. Lin Feng punya keraguan, tetapi mengangguk, "Jika kamu menawarkan bantuan kamu, aku lebih baik menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan." "Baiklah, lihat aku," kata pria tua itu tersenyum. Lin Feng menatap mata lelaki tua itu, selama beberapa detik, ia merasakan sensasi akhirnya berada di dunia lain, seperti ilusi. "Sekarang cobalah untuk memadukan energi kosmik kamu," kata pria tua itu. Lin Feng mengangguk dan mengulurkan tangannya. Dia melepaskan energi kosmik dan tiba-tiba, Lin Feng tertegun, rasanya seperti dia telah membuat mereka bersatu, tetapi pada saat yang sama seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya untuk sepenuhnya memadatkan mereka. "Kamu mungkin telah membuat kesalahan dalam pembelajaran kamu, itu sebabnya hal ini terjadi. Tenang, aku akan menunjukkan kepada kamu sesuatu tentang pengertian kamu," kata sebuah suara dalam ilusi. Lin Feng membiarkan energinya mengalir secara alami. Suara lelaki tua itu hangat yang membantunya rileks. Kekuatan misterius menembus otaknya. "Dao memodelkan dirinya sendiri sesuai alam, Dao membutuhkan keberuntungan, kamu tidak dapat mencapai tujuan dalam satu langkah." Lin Feng ingat apa yang dikatakan leluhur Sitian kepadanya. Tiba-tiba, kesadarannya menjadi sangat luas, dan suara-suara keras menyebar di kepalanya. Lin Feng berteriak eksplosif, "Kencing!" Lin Feng tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria tua itu dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan deat Qi. "Kencing!" kata Lin Feng kepada pria tua itu. Orang tua itu terus tersenyum. Lin Feng menatap Xiao Ye, yang sedang berbaring di tanah, tertidur. Lin Feng mengerti bahwa orang tua itu telah mempelajari mimpi kitab suci kuno atau sesuatu yang serupa. Dia ahli menciptakan ilusi. Bab 1975, mencoba membunuh Ying Cheng, subscribe Penatua. Bocah kecil, jangan marah.
Aku membantu kamu, kata pria tua berjanggut putih itu tersenyum dengan lembut. Dia tampak agak jahat. Bajingan, kamu seorang kaisar yang hebat dan kamu mencoba untuk menyerang ingatan aku, dari mana klan kamu berasal? Lin Feng mengambil Xiaoya di lengannya dan bergerak mundur beberapa langkah, menatap pria tua itu. Orang tua itu sangat berbahaya. Dia bisa membuat orang tertidur, dan telah mencoba menyerangnya. Dia mungkin dari kelompok Lin Feng telah tersinggung. Wajah baik pria tua itu tiba-tiba berubah. Dia menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng merasakan energi yang menindas dan memiliki keringat dingin. Seolah-olah tubuhnya akan meledak. Dia hampir tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Dia sangat kuat, dia harus menjadi kaisar surgawi, pikir Lin Feng dengan heran. Orang tua itu menyingsingkan lengan bajunya dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan Lin Feng. Lin Feng terus menatapnya. Kamu bayi yang bodoh, jangan berpikir bahwa karena kamu sedikit berbakat, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu berada di kota suci di sini, dan sekuat apapun kamu tidak akan pernah bisa bersaing dengan klan suci kuno. Di depan aku, kamu adalah serangga kecil mungil, bukan siapa-siapa, orang yang tidak berarti. Teriak pria tua berjanggut putih itu dengan marah. Dia tampak sangat marah. Lin Feng menatapnya dan tersenyum dingin. Setidaknya, aku jujur, bisakah kamu memberitahu aku siapa kamu? Petik 2. Aku dari Ji Clan, namaku Ji Qingsong. Jawab pria tua itu dengan dingin. Ji Qingsong? Ulang Lin Feng, sebelum berkata, Ji Clan tidak berani membunuhku, jadi kamu mencoba mempengaruhi ingatanku, dan mereka mengirim Kaisar Surgawi untuk menindas dan mempermalukan aku. Sungguh konyol, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Petik 2. Kata-kata kosong, jengkel, kata Ji Qingsong. Dia menyingsingkan lengan bajunya lagi. Lin Feng memiliki sensasi kekuatan ledakan yang mengelilinginya lagi, dia tiba-tiba batuk darah. Dia memandang Ji Qingsong dengan dingin dan pergi bersama Xiaoya. Ji Qingsong kesal. Dia awalnya ingin menyerang ingatan Lin Feng, untuk melihat apakah dia bisa memahami kitab suci evolusi surgawi, tetapi dia tidak berpikir Lin Feng akan sangat berhati-hati. Bahkan dalam mimpi besar, Lin Feng berhasil tetap waspada dan membebaskan diri. Dia telah gagal meskipun dia sangat dekat dengan kesuksesan. Dia hanya bisa mempermalukan Lin Feng pada akhirnya. Tapi itu tidak masalah, dia telah berhasil menggali banyak rahasia dari ingatan gadis kecil itu. Lin Feng dan Xiaoya mendarat di puncak yang lain. Lin Feng membangunkannya, dan dia menatapnya dengan heran, "Bro, apa yang salah denganku?" Tidak ada, kami bertemu dengan seorang pria dari Ji Clan dan dia membuatmu tertidur menggunakan teknik mimpi ilusi, tersenyum Lin Feng lembut. Seorang kultivator yang kuat dari Ji Clan, teknik mimpi. Xiaoya terpana, dia baru saja mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, seseorang bertanya padanya siapa dia, apa hubungannya dengan Lin Feng, dia telah memberitahu mereka segalanya. Ada apa, Xiaoya? Tanya Lin Feng setelah dia melihat ekspresinya telah berubah secara drastis. Tidak ada apa-apa, kawan. Ketika kami kembali ke universitas, aku akan kembali ke dunia kecil, Xiaoya tersenyum. Lin Feng memiliki keraguannya tetapi mengangguk. Awan Qi menjadi lebih besar dan lebih besar di langit, Ying Cheng menyerap kekuatan bumi dan langit. Kekuatan jiwa berputar di sekelilingnya. Peta beberapa negara dan altar mereka ke dewa-dewa bumi dan biji-bijian muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, gelombang energi berdenyut dan melonjak di sekelilingnya. Langit menjadi kacau, menampilkan kekuatan Ying Cheng. Dia akan menjadi kaisar yang hebat. Mata banyak orang berbinar. Langit menjadi aneh, lampu menyilaukan muncul di sekelilingnya. Qi-nya menyatu bersama dengan bumi dan langit. Dia menerobos. Mereka yang menonton terkesan. Seorang kaisar besar baru telah muncul di kota suci. Dia telah mencapai tingkat budidaya legendaris. Banyak juara memiliki nasib yang luar biasa. Banyak dari mereka menjadi kuat dan berpengaruh di benua sembilan awan. Mereka memiliki patung-patung dengan nama mereka di semua lembaga akademik yang berbeda. Dan sekarang salah satu dari mereka baru saja menjadi kaisar yang hebat. Bagi Ying Cheng, itu adalah langkah besar. Pada saat itu, pemandangannya tampak spektakuler. Utas energi memancarkan suara siulan. Bumi dan langit terus bergetar. Pada saat itu, kekuatan eksplosif dan agung menyerbu seluruh wilayah. Rasanya seperti langit akan runtuh. Itu kekuatan Ying Cheng. Mereka yang menonton merasa heran. Qi macam apa itu? Ying Cheng menjadi sekuat itu. Mata Xiaoya yang indah terus berkelap-kelip, matanya terbuka lebar dengan kagum. Wajah Ying Cheng berubah drastis. Dia tampak seperti dewa kuno. Ying Cheng, melarikan diri. Teriak seseorang pada saat itu dengan marah. Banyak pembudidaya yang kuat mulai berlomba menuju gunung kaisar besar. Seekor gajah naga ilusi muncul, suasananya tampak runtuh. Ada energi destruktif yang menakutkan menyelimuti Ying Cheng. Bom yang menggelegar dan derak yang membelah telinga menyebar. Sinar cahaya menyilaukan muncul di sekitar Ying Cheng. Ying Cheng bermandikan cahaya dari dunia lain, bintang-bintang berkelip-kelip tentangnya. Namun, pada saat itu, dunia akhirnya pecah. Ying Cheng memecahkan jimat dan berubah menjadi sinar. Dia telah melanggar jimat perlindungannya. Musuh barunya sekarang jauh lebih kuat. Tanpa Chaotic Sky Talisman-nya, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Suara ledakan dan retakan terus menyebar.
Gunung Kaisar besar mulai meledak, saat Ying Cheng muncul di ruang kosong. Dia memiliki dua harta dari klan Ying, yang pertama adalah item yang melindungi hidupnya secara otomatis, dan dia menggunakan yang kedua. Sebuah tangan raksasa muncul di langit, bergerak ke arah pembudidaya kuat dari klan Ying. Kultivator yang kuat diserang oleh gajah naga yang meraung. Itu memiliki kekuatan Kaisar Agung Suci. Perbedaan antara Kaisar Surgawi dan Kaisar Agung Suci sangat mencengangkan. Suara gemuruh dan ledakan menyebar. Daerah itu terus meledak. Para pembudidaya kuat dari klan Ying terlempar pergi, wajah mereka menjadi pucat pasi. Ying Cheng telah menerobos dan beberapa orang berusaha membunuhnya. Di kejauhan, matahari menyilaukan raksasa muncul dan menyerbu menuju gunung. Siapa kultivator kuat itu? Pikir kerumunan. Setelah beberapa saat, suasana menjadi tenang kembali. Kamu berani menyerang klan Ying seperti itu, bukankah kamu takut bahwa beberapa orang yang luar biasa dari klan aku bisa datang ke klan kamu dan menghancurkannya sepenuhnya? Berbicara suara yang menakutkan pada saat itu. Banyak orang bergidik ketakutan. Jangan lupa apa yang kita katakan saat itu. Jika kamu menyinggung klan aku akan menghancurkan klan kamu, kata suara yang sangat keras lainnya. Tidak mungkin mendeteksi dari mana Qi berasal. Dia kembali. Kerumunan tercengang. 20 tahun telah berlalu, dan dia sekarang kembali dan ingin membunuh Ying Cheng. Dia bahkan telah menjadi Kaisar Agung Suci. Tapi klan Ying telah memberi Ying Cheng banyak hal untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka harus sangat waspada. Di kota suci, banyak orang telah mendengar tentang hal-hal itu. Mereka tahu benar siapa kultivator itu. Cucunya meninggal karena Ying Cheng. Klan Ying juga telah membunuh banyak orang dari klannya. Sebagai imbalannya, mereka juga telah membunuh banyak orang dari klan Ying. Seorang kultivator yang kuat dari klan Ying telah mengejarnya, dan dia telah menghilang. Sekarang, 20 tahun telah berlalu dan dia masih ingin membalas dendam. Saat itu, Ying Cheng dulunya adalah seorang kaisar tingkat rendah dan baru saja bergabung dengan Universitas Dewa Surgawi. Sekarang dia adalah seorang kaisar yang hebat, banyak orang sudah lupa tentang masalah ini. 20 tahun adalah waktu yang banyak, dan Ying Cheng sangat berbakat sehingga menjadi kaisar surgawi tidak akan menjadi masalah. Bab 1976, Ancaman, Subscribe Penatua. Namun, seseorang yang baru saja menjadi kaisar agung tidak bisa berperang melawan kaisar agung yang suci. Setelah melanggar jimat, Ying Cheng melarikan diri. Ying Cheng akan mati tanpa jimatnya. Kekuatan Chaotic Sky perlahan menyebar. Qi megah juga menyebar. Saat itu, klan Ying telah berhasil memaksa Kaisar Surgawi untuk melarikan diri. Sekarang dia telah menjadi Kaisar Agung Suci, bahkan akan lebih sulit untuk membunuhnya. Mata Lin Feng berkilau. Seseorang berusaha membunuh Ying Cheng. Seorang kultivator yang kuat dari klan obat. Lin Feng heran. Suku Tantai. Tantai telah memberitahunya saat itu, ketika dia masih kecil, seorang kultivator yang menakutkan telah bangkit di sukunya dan pergi ke Universitas Dewa Surgawi untuk belajar. Ying Cheng dan kultivator itu dulu dianggap sebagai jenius paling terkemuka di universitas. Pria muda itu bahkan telah mengalahkan Ying Cheng. Pada awalnya, mereka adalah teman baik, tetapi kemudian Ying Cheng membunuhnya dengan beberapa metode aneh. Pria muda itu adalah Ling Tian, dan banyak orang percaya Ying Cheng telah menggunakan metode licik untuk membunuhnya. Ketika Tantai memberitahu Ling Tian tentang hal-hal itu, dia sangat marah. Di klan obat, banyak orang menjadi kuat perlahan. Bakat besar mereka tumbuh dengan lambat, tetapi pada akhirnya mereka bisa menjadi sangat kuat. Ling Tian, saat itu, agak mirip Cucun Qiu. Xiao Ya. Lin Feng tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Ya, yang menatap langit. Aku baik-baik saja, kata Xiao Ya kembali sadar. Saudaraku, mari kita kembali. Baiklah, kata Lin Feng mengangguk. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan muncul di sebelah mereka. Itu Ji King Song. Lin Feng mengerutkan kening dan matanya berkilauan. Jangan terburu-buru, aku punya kabar baik untuk kamu, Ji King Song tersenyum. Lalu, dia berkata kepada Lin Feng menggunakan telepati, katakan padaku, jika klan Ying tahu tentang hubungan kamu dengannya, apa yang akan mereka lakukan? Lin Feng menatapnya dengan dingin. Kaitannya dengan dia. Ji King Song menatap Lin Feng dan kemudian pada Xiao Ya. Xiao Ya tampak sangat gugup. Haha, jangan bilang padaku kamu tidak kenal Xiao Wutian, kata Ji King Song, masih menggunakan telepati. Lin Feng kaget. Xiao Wutian, Tuan Xiao. Apa hubungannya dengan Tuan Xiao? Lin Feng tampak berpikir. Tapi tiba-tiba, dia ingat sesuatu. Kedokteran, klan obat, tidak membawa Xiao Ya ke kota suci. Wajah Lin Feng tiba-tiba berubah drastis. Jantungnya mulai berdetak kencang. Dia menatap langit. Tuan Xiao. Sepertinya kamu ingat. Lin Feng, bagaimana reaksi klan Ying jika mereka tahu bahwa gadis kecil di sebelah kamu adalah cucu Xiao Wutian, adik perempuan biologis Xiao Ling Tian, bisa kamu tebak? Kata Ji King Song, masih menggunakan telepati. Wajah Lin Feng terus berkedut. Ling Tian, Xiao Ling Tian, cucu Xiao Wutian. Lin Feng menatap Xiao Ya. Tiba-tiba dia mengerti banyak hal. Matanya berbinar dan dia berkata, kamu adalah seorang kaisar yang hebat, kamu menyerang seorang wanita muda menggunakan teknik mimpi, kamu seorang bajingan tercela. Bajingan kecil yang kurang ajar. Jangan khawatir, terus menghina aku.
Namun, izinkan aku memberitahu kamu satu hal, saat ini, beri aku kitab suci evolusi surgawi, jika tidak, klan Ying akan segera mengetahui rahasia kecil kamu. Bahkan Universitas Champion tidak akan bisa melindungi kamu dan gadis kecil itu. Ketegangan antara klan Ying dan Xiao Wutian melampaui imajinasi kamu. Universitas Champion tidak dapat terlibat. Kehidupan Xiao Wutian dalam bahaya, kata Ji Qingsong dengan dingin. Ini adalah waktu yang tepat bagi Xiao Wutian untuk muncul. Dia bisa menggunakannya untuk mengancam Lin Feng. Kamu ingin Ji Klan terlibat dalam Xiao Wutian dan masalah Ying Klan? Jawab Lin Feng dengan dingin. Aku bukan dari klan Xiao, aku hanya menganggap Xiao Ya seperti adik perempuanku. Tidak peduli apa yang dipikirkan klan Ying, mereka tidak akan berani menyerangku. Namun, jika klan Ying berani menangkap Xiao Ya, aku akan memberitahu Xiao Wutian tentang kamu, Ji Qingsong. Dan kemudian Xiao Wutian akan menjadi sangat marah pada Ji Klan. Petik 2. Wajah Ji Qingsong menegang. Lin Feng mengancamnya. Kamu tidak peduli tentang kehidupan gadis kecil itu, kata Ji Qingsong dengan dingin. Kamu bajingan tercela, bahkan jika aku menerima kompromi, kamu tidak akan berhenti dan aku tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi aku tidak punya pilihan lain, kata Lin Feng dengan tegas. Dia tidak bisa tunduk, terutama kepada orang yang tercela seperti itu. Apakah kamu yakin? Kata Ji Qingsong, dengan dingin melepaskan kedingin. Dia memandang Xiao Ya dan berkata, jika gadis itu berakhir di tangan Ying Klan, itu akan menjadi mimpi buruk. Jika Ji Klan terlibat, bersiaplah untuk melihat semua orang muda Ji Klan meninggal dalam kondisi yang mengerikan. Berapa banyak kaisar agung suci yang harus dimiliki oleh Ji Klan untuk melindungi mereka semua? Bahkan jika kamu kembali ke Ji Klan, situasinya mungkin menjadi berbahaya bagi kamu. Aku akan memberitahu Xiao Wutian untuk mengawasi Ji Klan dengan cermat, balas Lin Feng dengan dingin. Kemudian, dia berbalik, meraih tangan Xiao Ya dan berkata, ayo pergi. Mereka meninggalkan. Ji Qingsong menatap punggung Lin Feng dengan cara yang jahat. Saat itu, Xiao Wutian telah membunuh banyak pembudidaya kuat dari klan Ying. Klan Ying telah berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan, dan mengirim orang ke suku Xiao Wutian. Setelah itu, Xiao Wutian berhenti membunuh orang-orang dari klan Ying. Untuk mencegah pembantaian, Xiao Wutian dan klan Ying sepakat untuk membunuh hanya orang-orang yang berhubungan langsung dengan darah dengan Xiao Wutian atau dengan Ying Cheng. Xiao Wutian sangat kuat, dan teknik penyembunyiannya luar biasa. Berkat teknik penyembunyiannya, klan Ying tidak berhasil menyudutkannya ketika dia seorang kaisar surgawi. Pada akhirnya, mereka masih menemukannya dan melukainya, jadi dia telah meninggalkan kota suci. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Xiao Wutian sekarang telah menjadi kaisar besar suci dan kembali. Orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Ying Cheng. Jika Ji Klan terlibat, Xiao Wutian pasti akan membantai mereka seperti yang telah dilakukan klan Ying saat itu. Ji Qingsong harus sangat berhati-hati. Xiao Ya, apakah kamu tahu itu kakekmu? Lin Feng bertanya pada Xiao Ya saat mereka terbang. Mata indahnya berkilau, dia mengerti bahwa Lin Feng tahu. Saudaraku, aku juga tidak tahu dia akan datang, tetapi aku tahu bahwa selama beberapa hari dibutuhkan Ying Cheng untuk menerobos. Kakekku mungkin kembali karena itu adalah waktu terbaik, jawab Xiao Ya dengan suara lembut. Dia merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, dia memiliki firasat kakeknya akan kembali ke kota suci, dan sekarang hal itu terjadi. Jangan khawatir, gadis kecil. Puan Xiao sekarang menjadi sangat kuat. Klan Ying tidak bisa berbuat banyak terhadapnya, kata Lin Feng, membelai rambutnya dan tersenyum. Ketika kita tiba, aku akan mengirimmu ke dunia kecil. Jika Ji Qingsong memberitahu orang-orang tentang rahasiamu, itu bisa menjadi berbahaya bagimu. Di dunia kecil, tidak ada yang bisa menemukan kamu. Klan Ying juga tidak akan melakukan apapun padaku. Petik 2. Baiklah, bagus, Xiao Ya mengangguk. Dia tahu itu penting. Jika Ji Qingsong tidak ada di sana, tidak ada yang akan menebak siapa dia sudah dewasa. Tapi sekarang Ji Qingsong tahu rahasianya dan kakeknya telah kembali, dia harus sangat berhati-hati. Di depan kapal Lin Feng, awan muncul dan bayangan hitam membeku di dalamnya. Lin Feng terkejut dan berhenti dengan cepat. Kakek, gumam Xiao Ya. Siluet itu berbalik, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan banyak kerutan. Dia masih terlihat seperti orang tua biasa, dia belum berubah. Tuan Xiao, Lin Feng tersenyum pada Tuan Xiao. Pria tua itu datang ke perahu dan mencubit pipi Xiao Ya. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Xiao Ya kecilku, kamu sudah dewasa sekarang dan kamu terlihat sangat cantik. Kakek, jawab Xiao Ya dengan gembira, memeluk kakeknya. Dia segera mulai menangis. Tuan Xiao tersenyum kecut. Dia membelai rambutnya dan berkata, kamu sudah dewasa sekarang, jangan menangis seperti gadis kecil. Mr. Xiao menatap Lin Feng dan tersenyum, Lin Feng kecil, kamu juga sudah besar sekarang. Aku harap tetap menjaga Xiao Ya tidak terlalu merepotkan. Petik 2. Tuan Xiao, tanpamu, aku akan mati. Xiao Ya seperti saudara bagi aku, tidak ada yang merepotkan tentang hal itu, Lin Feng tersenyum. Mr. Xiao mengangguk, saat itu, aku perhatikan kamu benar-benar kuat dan memiliki potensi, tetapi aku tidak akan pernah berpikir kamu akan menjadi begitu kuat secepat ini. Kamu masih berusia 20-an dan sudah terkenal di kota suci, orang yang luar biasa. Kamu mengingatkan aku pada cucu aku.
Aku berharap suatu hari nanti, kamu akan menjadi raja yang hebat di wilayah dan benua. Petik 2. Aku akan, kata Lin Feng, mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Dia sangat percaya diri, perlu untuk menjadi seorang kultivator tanpa tandingan. Tapi, Tuan Xiao, kita punya masalah. Ji Qingsong dari Jiklan memeriksa ingatan Xiaoya menggunakan teknik mimpi dan menipunya. Dia sekarang tahu siapa dia, dan dia juga mengancam aku, kata Lin Feng kepada Mr. Xiao. Dia harus jujur. Mata Tuan Xiao berkilau dengan cahaya dingin dan dia berkata, aku tahu Ji Qingsong. Dia bersikap sebagai orang yang bermoral tinggi, dia memiliki sikap makhluk yang transenden, tetapi dia benar-benar licik. Dia akan berani melakukan apa saja. Aku akan pergi dan membunuhnya. Petik 2. Bab 1977 merencanakan lagu Ji King, subscribe Penatua. Ketika Lin Feng mendengar Tuan Xiao, dia terkejut dan berkata, Tuan Xiao, jika kamu pergi dan membunuhnya secara terbuka, Jiklan akan marah. Itu tidak baik untukmu. Kita perlu melakukannya secara diam-diam. Petik 2. Apakah kamu punya ide? Tuan Xiao bertanya kepadanya. Dia ingin membalas dendam dan membunuh Ying Cheng, tetapi jika dia menyinggung Jiklan juga, itu akan menjadi lebih sulit. Harus berurusan dengan klan Ying sudah cukup sulit. Ji Qingsong mengancam aku. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa kita harus bertemu sendirian, dan pada saat itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Kamu harus melakukannya secara diam-diam dan dalam satu pukulan. Dengan begitu, Jiklan tidak akan tahu itu kamu, kata Lin Feng. Mata Tuan Xiao berkilau. Jika kita melakukan itu, Jiklan akan memeriksa ingatanmu dan mencari tahu tentang itu. Aku hanya seorang kaisar tingkat menengah. The Jiklan tidak akan berpikir aku membunuh Ji Qingsong, itu tidak mungkin. Tersenyum Lin Feng. Tuan Xiao mengangguk setuju. Selain itu, Lin Feng juga didukung oleh Universitas Champion. Jika Jiklan mengatakan bahwa kematian kultivator itu ada hubungannya dengan Lin Feng akan meminta bantuan para tetua Universitas Champion. Jiklan tidak cukup kuat untuk menekan Universitas Champion. Tuan Xiao, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Lin Feng bertanya kepada Tuan Xiao. Jangan khawatir tentang aku, tertawa Tuan Xiao. Kinya berubah, dan dia tampak seperti orang tua biasa lagi. Dia juga mengubah wajahnya dan tersenyum pada Lin Feng. Dia adalah seorang kultivator yang sangat terampil. Ayo cari tempat untuk mendarat. Lalu, aku akan membuat Ji Qingsong datang dan kamu dapat membunuhnya secara diam-diam, kata Lin Feng kepada Mr. Xiao. Tuan Xiao mengangguk. Mereka bertiga terus terbang dan tiba di tempat yang tak terbatas, di suatu tempat orang tidak akan memperhatikan mereka. Lin Feng, Tuan Xiao dan Xiaoya mendarat dan seseorang muncul. Jika Jiklan melihat orang itu, mereka akan mengenalinya, Ji Jiang. Ji Jiang dan Ji Qingsong berhubungan darah. Ji Jiang tidak berubah. Dia tampak lebih dingin, matanya menjadi lebih gelap. Kinya juga lebih dingin. Tidak mungkin untuk melihat sesuatu yang berbeda, Lin Feng mengendalikannya. Teknik boneka iblis dari klan iblis kuno sangat kompleks. Untuk mengendalikan seseorang tidak bisa melukai mereka harus benar-benar bugar. Bakatnya juga tidak berubah. Itu jauh lebih efisien, tetapi jauh lebih kompleks daripada teknik Master Mi saat itu, dan Master Mi hanya mampu mengendalikan orang yang tidak terlalu kuat. Ji Qingsong menghabiskan beberapa waktu di Gunung Kaisar Besar dan kemudian kembali ke Jiklan. Dia duduk di atas awan dan terbang perlahan. Dia terus memikirkan plotnya. Lin Feng licik dan berani. Yang mengejutkan, dia tidak berhasil mempengaruhi pria muda itu. Lin Feng bahkan mengancamnya kembali. Sekarang, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menipu Lin Feng. Ji Qingsong benar-benar menginginkan kitab suci evolusi surgawi. Tapi dia hanya mengenal dua orang di kota suci yang memiliki kitab suci evolusi surgawi, Lin Feng dan Chu Chun Qiu. Mereka berdua pembudidaya yang luar biasa dan keduanya di daftar peringkat imperial. Mustahil untuk menyerang mereka, terutama karena mereka didukung oleh suci-suci evolusi suci dan Universitas Champion. Tetapi dia masih berusaha menemukan metode. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kitab suci evolusi surgawi, dia tidak akan membiarkan Lin Feng pergi, terutama sekarang karena dia tahu beberapa rahasianya. Saat Ji Qingsong memikirkan plot, dia juga semakin dekat dan dekat dengan Jiklan. Pada saat itu, seseorang bangkit di udara untuk menyambutnya. Kakek. Ji Qingsong terkejut ketika melihat Ji Jiang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Ji Jiang, apa yang salah denganmu? Kamu menghilang begitu lama. Apa yang terjadi ketika kamu pergi dan mengejar Lin Feng dengan yang lain? Petik 2. Kakek, Jiao dan aku adalah satu-satunya yang masih hidup. Lin Feng memenjarakan kami. Dia sangat kuat. Ji Jiang tampak sangat sedih. Ji Qingsong mengangguk dan berkata, aku tahu, aku melihatnya selama hari Pathfinder. Dia sangat kuat. Bagaimana kamu bisa lolos? Petik 2. Dia melepaskan aku dengan sukarela, kata Ji Jiang. Ji Qingsong terpana. Mengapa Lin Feng melakukan itu? Kakek, terima kasih, dia bertanya padaku siapa kamu. Aku memberitahunya, dan kemudian dia melepaskanku. Dia mengatakan kepada aku bahwa dia ingin bertemu dengan kamu, dia berkata dia siap untuk membayar harganya, tetapi hanya sekali, kata Ji Jiang perlahan. Mata Ji Qingsong berbinar dan dia berkata kepada Ji Jiang, apakah dia memberitahumu hal lain?
Hanya itu, apa yang terjadi, kakek? Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Dia kembali ke Universitas Champion dengan sangat cepat dan melepaskanmu. Petik 2. Tidak, Lin Feng memiliki harta yang berharga, semacam menara emas. Aku dipenjara di menara itu bersama Jiao dan beberapa anggota klan Yuan. Dia masih tidak jauh dari Gunung Kaisar Besar, jawab Ji Jiang. Apakah dia memintamu untuk memimpin? Tanya Ji Qingsong. Kakek, aku tidak ingin kembali. Ji Jiang mulai gemetaran. Tidak ada gunanya, aku di sini, mengapa kamu takut? Kata Ji Qingsong dengan marah. Matanya terus berkilauan, bertanya-tanya apakah Lin Feng telah merencanakan sesuatu. Dan apa hubungan persis Lin Feng dengan Xiao Hutian? Mungkin mereka telah berhubungan sepanjang waktu dan dia ingin orang tua itu membunuhnya. Ji Qingsong punya banyak keraguan. Dia selalu waspada, terutama di tingkat kultivasinya. Dia adalah Kaisar Surgawi. Lin Feng berkata dia sedang menunggumu dan bahkan tanpa aku, kamu akan dengan mudah menemukannya, Ji Jiang menekan. Ji Qingsong mengangguk dan berkata, baiklah, kembali ke klan dan melihat pemimpin, dia telah mencarimu sepanjang waktu. Ya, Sir. Ji Jiang mengangguk dan pergi. Ji Qingsong mengeluarkan jimat dan kembali ke arah Gunung Kaisar Besar sekali lagi. Ketika Ji Qingsong tiba di pegunungan, dia melihat gunung di mana Lin Feng memang ada di sana. Semua orang telah pergi. Lin Feng, apakah kamu memutuskan untuk memastikan keselamatan kamu dengan memberi aku kitab suci evolusi surgawi? Tanya Ji Qingsong, mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Aku tidak bisa memberimu kitab suci evolusi surgawi, tapi aku bisa memberimu beberapa tulisan suci kuno yang tentang kekuatan jiwa. Baiklah, tunjukkan kepadaku kitab suci kuno terlebih dahulu, biarkan aku melihat apakah aku membutuhkannya, kata Ji Qingsong menyipitkan matanya. Hati-hati, kata Lin Feng acuh tak acuh. Matanya secara bertahap menjadi hitam pekat. Dia mulai bernyanyi dan kekuatan misterius muncul dari matanya. Api tiba-tiba muncul di matanya, dan Raja Yaksa muncul, memegang garpu baja raksasa. Dia tampak mengesankan dan menakjubkan, seperti seorang bodhisattva yang ingin membunuh iblis, dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dia bisa menyerang jiwa orang. Kamu hanya seorang kaisar tingkat menengah dan kekuatan keterampilan itu sudah meledak, kata Ji Qingsong. Dia tetap diam selama beberapa detik saat semuanya menghilang. Itu adalah sesuatu yang aku pelajari dari kitab suci Raja Hikmat. Kamu dapat belajar bagaimana memvisualisasikan 5 raja kebijaksanaan, mereka adalah kitab suci Buddha yang sangat kuat. Kamu baru saja melihat salah satu dari raja kebijaksanaan, Vajrayaksa. Bagaimana menurutmu? Lin Feng bertanya dengan datar. Ji Qingsong tersenyum dan berkata, hebat. Kirimkan tulisan suci kepada aku menggunakan kesadaran saleh kamu. Petik 2. Baiklah, aku akan mengirimkan tulisan suci kepada kamu menggunakan kesadaran saleh aku. Tapi jangan lupa apa yang aku katakan, aku tidak akan melakukan ini 2 kali, kata Lin Feng dengan dingin. Tentu saja, dan aku akan menjaga rahasiamu, kata Ji Qingsong tersenyum. Ayo pergi ke tempat lain. Konten tersebut sangat besar, transfernya akan memakan waktu. Ayo pergi ke lembah, kata Lin Feng, mulai menuruni gunung. Ji Qingsong berbicara, tunggu. Apa lagi yang kamu inginkan? Lin Feng bertanya dengan dingin. Kamu lihat jimat itu, kesadaran salehku ada di dalamnya. Aku telah mengirimkan kesadaran saleh aku kepada keluarga aku. Jika aku mati, mereka akan segera tahu rahasiamu. Kata Ji Qingsong memasukkan seutas kesadaran saleh di dalam jimat dan tersenyum dingin. Dia tidak punya pilihan, Lin Feng tahu Tuan Xiao. Dia harus waspada. Wajah Lin Feng berubah. Ji Qingsong memperhatikan itu dan berkata, jangan khawatir, aku memberikannya kepada keluarga aku tidak memberitahu orang lain. Jika aku tidak mati, tidak ada yang akan tahu tentang rahasia kamu. Anakku akan menjadi rahasiamu. Petik 2. Kamu seorang kaisar yang hebat dan kamu perlu memainkan permainan kecil seperti itu dengan seorang kaisar kecil. Kata Lin Feng dengan dingin. Aku tidak kenal teman-temanmu, aku harus waspada. Bantah Ji Qingsong tanpa malu-malu. Cukup ikut aku, kata Lin Feng, bergerak turun ke lembah. Ji Qingsong mengikuti Lin Feng. Dia yakin tidak ada bahaya sekarang. Pada saat itu, Ji Jiang memberitahu anggota Ji Clan apa yang dikatakan Lin Feng padanya. Siluetnya berkedip saat dia menuju ke tempat Ji Qingsong. Ji Qingsong telah menggertak Lin Feng dan Xiao Ya, dan mengancam mereka dan membongkar kenangan Xiao Ya. Lin Feng akan tanpa ampun. Bab 1978, Pertempuran Hebat, Subscribe Penatua. Ada banyak lembah di sepanjang Gunung Kaisar Besar. Ji Qingsong dan Lin Feng mendarat dengan mulus. Apakah ini baik di sini? Tanya Ji Qingsong, lembah ini sangat dalam. Bahkan jika kamu perlu waktu untuk mengirimkan tulisan suci kepada aku tidak berpikir siapapun akan menemukan kita. Petik 2. Baiklah, buka kesadaran saleh kamu kalau begitu. Kata Lin Feng setelah berhenti. Dia berbalik dan menatap Ji Qingsong. Utas kesadaran saleh muncul dan bergerak menuju Ji Qingsong. Jiwa Ji Qingsong sangat kuat, Lin Feng tidak bisa menyerangnya secara mengejutkan. Dia membuka kesadaran salehnya dan benar-benar menerima sebuah buku. Itu adalah buku yang luar biasa, mewakili pengetahuan luas dan beasiswa mendalam.
Tapi Ji Qingsong sama sekali tidak merasa santai, dia tetap sangat waspada. Dia ingin pergi sesegera mungkin. Angin dingin mulai bertiup. Banyak jimat muncul di tangan Lin Feng dan tiba-tiba meledak. Dia menghilang dari sana dan muncul kembali di udara. Dia menyegel atmosfer yang lebih tinggi di lembah ketika orang lain juga keluar. Oh, tidak. Wajah Ji Qingsong berubah drastis. Tiba-tiba, dia bangkit di udara dan berubah menjadi ilusi. Namun, ia mendengar beberapa gajah naga dan gemuruh-gemuruh. Ledakan dimulai di sekelilingnya. Seekor gajah naga ilusi muncul, dan bumi dan langit mulai bergetar hebat. Lin Feng meninggalkan lembah tanpa berbalik. Bahkan dari sangat jauh, dia bisa mendengar ledakan kekuatan yang sangat keras. Jantungnya berdebar kencang. Seperti yang diharapkan Lin Feng, banyak orang mendengar pertempuran dan bergegas mereka tidak bisa melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika mereka melihat gunung berguncang, mereka tidak berani terlalu dekat. Para pembudidaya yang sangat kuat bertarung. Ki yang destruktif beresonansi untuk waktu yang lama sebelum energi tersebar. Gunung-gunung telah meledak, dan seluruh lanskap telah berubah. Tidak ada yang keluar untuk dilihat, tetapi di kejauhan, bayangan keluar dari gunung dan pergi. Pada saat yang sama, di Ji Clan, sesuatu terjadi. Putra Ji Qingsong, yang akan menjadi Kaisar Agung, telah terbunuh. Itu adalah sebuah tragedi, siapa yang berani membunuh rakyat mereka dan di atas itu di wilayah mereka. Dan orang-orang yang merupakan keturunan langsung dari garis keturunan. Dan tidak ada pertempuran sama sekali, seolah-olah dia telah terbunuh dengan mudah. Seorang pembunuh mungkin membunuhnya ketika dia tidak mengharapkannya. Para anggota Ji Clan tidak tahu harus berpikir apa. Menurut menantu Ji Qingsong, Ji Jiang telah berbicara dengan suaminya dan kemudian dia meninggal. Beberapa orang telah melihat Ji Jiang, dia benar-benar kembali. Banyak orang bahkan berbicara dengannya, dan kemudian dia menghilang lagi. Tapi Ji Jiang tidak pergi dan melihat para tetua, dia bahkan tidak pergi menemui orang tuanya. Seolah-olah ada sesuatu yang diambang keluar ke tempat terbuka. Pada saat itu, pemimpin Ji Clan dan beberapa orang lainnya berdiri di samping tubuh, dan banyak orang lainnya masih berdatangan. Mengapa Ji Jiang ingin membunuhnya? Tanya seorang kultivator yang kuat dari Ji Clan. Mereka tidak mengerti, tidak ada yang mengerti. Apa tujuannya? Ji Jiang menghilang saat mengejar Lin Feng, dan kemudian dia muncul kembali entah dari mana dan membunuh keluarganya sendiri. Apa yang terjadi? Tanya seorang kultivator yang kuat, menatap pemimpin Ji Clan. Dia dipenuhi keringat dingin. Pemimpin Ji Clan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang salah? Jimat kakek Qingsong, hancur, kata orang itu, menelan cemas. Pemimpin Ji Clan tercengang dan tiba-tiba terlihat sangat marah. Situasinya menjadi sangat kompleks. Qingsong adalah seorang kaisar surgawi, dia sekuat aku, siapa yang bisa membunuhku? Dan mengapa Ji Jiang datang dan membunuh putranya? Apa sihir ini? Pemimpin Ji Clan tercengang, jantungnya berdebar kencang. Mereka telah kehilangan kaisar langit, itu adalah peristiwa yang mengerikan bagi Ji Clan. Siapa orang terakhir yang melihat Qingsong dan di mana? Mari kita periksa, kata pemimpin Ji Clan. Dia sangat marah. Ji Qingsong telah meninggal, dia adalah kaisar surgawi dan dia sekarang sudah mati, kemudian putranya dibunuh di wilayah mereka sendiri oleh Ji Jiang. Orang-orang di klan Ying juga sangat marah. Ying Cheng dikejar oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Salah satu kaisar surgawi mereka bahkan terbunuh. Dan sekarang, di Ji Clan, Ji Qingsong telah meninggal, seorang kaisar surgawi, dan putranya terbunuh di wilayah mereka sendiri. Ji Clan mengetahui bahwa Ji Qingsong telah terlihat di gunung kaisar besar tempat Ying Cheng menerobos, dan Lin Feng telah berbicara dengannya untuk sementara waktu. Dia terakhir terlihat tidak jauh dari gerbang Ji Clan. Dia secara tidak sengaja bertemu Ji Jiang, banyak orang telah melihatnya. Kemudian, Ji Jiang telah kembali ke klan, Ji Qingsong telah pergi. Beberapa orang bahkan berbicara dengan Ji Jiang. Semuanya menunjuk satu orang, Lin Feng. Dia telah berbicara dengan Lin Feng di Great Emperor's Mountain, dan Ji Jiang, yang telah menghilang untuk sementara waktu, telah muncul kembali. Tapi mungkinkah itu Lin Feng? Bisakah Lin Feng membunuh Kaisar Surgawi? Jika mereka menuduh Lin Feng, Universitas Juara dan banyak orang lain dari Kota Suci akan mengolok-olok mereka. Alasan yang menyedihkan. Namun, bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Feng pergi? Ji Qingsong dan putranya telah meninggal. Apa yang sedang terjadi? Pada hari kedua, dikatakan bahwa dua pembudidaya yang sangat kuat telah bertempur di pegunungan dekat Gunung Kaisar Besar. Mungkin Ji Qingsong telah meninggal dalam pertempuran itu. Semua orang tahu bahwa pembunuhnya bukan Lin Feng, tetapi siapa yang bisa melakukannya? Satu-satunya latar belakang Lin Feng adalah Universitas Champion. Mereka tidak bisa mencurigai Universitas Juara. Klan Ying sangat marah dan mencari Xiao Wutian di mana-mana. Ji Clan sangat marah, dan membenci Lin Feng bahkan lebih. Meskipun mereka tidak dapat membuktikan bahwa Lin Feng menyebabkan semua masalah ini, mereka yakin itu ada hubungannya dengan dia. Tetapi jika mereka tidak bisa membuktikannya, mereka tidak bisa menuduh Lin Feng. Pemimpin Ji Clan pergi ke klan Ying. Di sebuah istana, seorang kultivator yang kuat dari klan Ying, Ying Fa, bertanya kepada pemimpin klan Ji, "Saudara Ji, mengapa kamu datang ke sini?" Karena Xiao Wutian telah kembali, klan Ying memiliki banyak hal untuk diurus.
Saudara Ying, kamu benar-benar ingin menangkap dan membunuh Xiao Hutian, kan? Tanya pemimpin Jiklan sambil tersenyum. Yingfa mengangguk dan berkata, tentu saja, ketika Xiao Hutian meninggal, aku akan mengubur kebencian aku dengannya. Kakak Ying, Xiao Hutian bisa menyamar, dia ahli dalam hal itu. Dan sekarang dia adalah Saint Emperor, kamu tidak akan dengan mudah membunuhnya. Petik 2. Apakah kamu punya saran, Brother Ji? Tanya Yingfa. Di wilayah, ada klan yang ahli menyamar, kamu mungkin sudah tahu ini, kata pemimpin klan Ji. Yingfa mengerutkan kening, tentu saja dia tahu tentang mereka. Tetapi orang-orang itu dari kuil, mendapatkan bantuan dari mereka akan terlalu sulit, atau mahal. Saudara Ji, kamu mengerti bahwa meskipun klan Ying adalah klan suci kuno, kami tidak begitu berpengaruh. Dia tidak akan melihat kita, kata Yingfa. Karena itulah aku datang. Jika Jiklan dan Yingklan meminta bantuannya bersama, dia pasti akan mempertimbangkan permintaan kami, kata pemimpin Jiklan. Yingfa mengerutkan kening, matanya berkilauan, dan dia berkata kepada pemimpin Jiklan, kamu akan menawarkan bantuan kamu. Apa yang perlu aku lakukan? Petik 2. Aku ingin Lin Feng, kata pemimpin Jiklan dengan dingin. Yingfa kaget dan berkata, Universitas Champion sangat kuat. Jika Jiklan atau Yingklan menyerang Lin Feng, semua orang akan mengatakan kami bertindak tanpa pembenaran. Petik 2. Tidak, mereka akan berpikir kita melakukan sesuatu dengan alasan yang baik, terutama karena kita tidak sendirian, klan Yuan dan klan Pei juga akan membantu kita, kata pemimpin klan Ji kepada Yingfa dengan tegas. Hati Yingfa melaju cepat. 4 klan suci kuno untuk berurusan dengan Lin Feng. Itu agak menakutkan, terutama karena klan Ying sangat kuat. Mata Yingfa berkilauan tajam, dan dia tersenyum. Beberapa klan suci kuno melawan Lin Feng. Pasti ada alasan lain. Aku yakin kamu menginginkan kitab suci evolusi suci Lin Feng. Petik 2. Bab 1979, Visi Takdir, Subscribe Penatua. Pemimpin Jiklan menjawab Yingfa, Lin Feng adalah musuh terburuk Jiklan. Dia mungkin telah merencanakan melawan salah satu kaisar surgawi kita. Kita harus menangkapnya. Tetapi tentu saja, jika kita dapat memperoleh kitab suci evolusi surgawi, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Petik 2. Yingfa tersenyum di dalam. Pemimpin Jiklan bertindak konyol. Jika Lin Feng tidak memiliki kitab suci evolusi surgawi, pemimpin Jiklan tidak akan meminta Yuan Klan, Pei Klan, dan klan Yingnya untuk membantu melawan Universitas Champion. Jika beberapa klan suci kuno bergandengan tangan, itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh kota. Kamu pasti tertarik pada kitab suci evolusi surgawi, aku tidak berpikir klan Yuan dan klan Pei akan menawarkan bantuan mereka kecuali jika kamu memberi mereka kitab suci evolusi surgawi. Jika demikian, klan Ying harus mendapatkannya juga, kata Yingfa, matanya berkedip. Saudara Ying, masalah terbesar klan Ying adalah Xiao Hutian. Apakah mendapatkan bantuan untuk menghadapinya tidak cukup? Tanya pemimpin Jiklan dengan sedih. Namun, Yingfa hanya mendengus dingin. Jika Jiklan dan Yuan Klan memperoleh kitab suci evolusi surgawi, mereka akan menjadi sangat kuat, dan itu tidak baik untuk keseimbangan kekuatan. Mereka akan mampu melampaui klan Ying. Saudaraku Ji, jika kamu tidak butuh bantuan untuk berurusan dengan Lin Feng, kamu tidak akan menawarkan bantuanmu. Jika kamu sendirian, kamu membutuhkan visi takdir untuk membantu kamu menghadapinya dan memastikan dia bersalah. Yingfa tersenyum dingin. Pemimpin Jiklan cemberut sedih. Yingfa berdiri dan berbicara dengan tegas, klan Ying dapat melindungi Ying Cheng. Xiao Hutian tidak akan berani datang ke sini untuk membunuh orang, jika tidak, kita akan pergi ke sukunya dan membunuh orang-orangnya. Dia bukan masalah besar, kalau tidak, kita akan meminta Destiny Vision untuk membantu diri kita sendiri. Karena kamu ingin bekerja sama, kamu harus membayar harganya. Jika kamu mendapatkan kitab suci evolusi surgawi, kita juga harus mendapatkannya. Kalau tidak, aku tidak tertarik pada kemitraan. Mereka berdua cukup tua untuk tidak ditipu. Pemimpin Jiklan tetap diam di kursinya. Setelah beberapa menit, dia berkata, baiklah, kami akan membagikan kitab suci evolusi surgawi kepada kamu jika kami mendapatkannya. Tetapi jika kami mendapatkan hal-hal lain, kamu tidak dapat meminta kami untuk membagikan semuanya dengan kamu. Petik 2. Yingfa perlahan berbalik dan tersenyum, Kakak Ji, kamu bisa bermurah hati. Bagus, itu kesepakatan. Kembali ke Jiklan dan bersiap-siap. Petik 2. Yingfa hanya tertarik pada kitab suci evolusi surgawi, dia tidak berpikir bahwa Lin Feng memiliki hal lain yang dia inginkan. Lin Feng tidak tahu bahwa Yingfa dan pemimpin Jiklan membicarakannya. Dia telah membunuh Ji Qingsong, tetapi tanpa alasan yang baik, Jiklan tidak bisa berbuat banyak. Dia adalah seorang kaisar tingkat menengah, bagaimana dia bisa berurusan dengan kaisar langit? Tapi Lin Feng meremehkan tekad mereka. Bagaimanapun, mereka adalah klan suci kuno. Ini terutama benar setelah melihat seberapa kuat Chu Chun Qiu dan Lin Feng selama Hari Pathfinder. Banyak orang yakin bahwa Lin Feng dan Chu Chun Qiu memiliki kitab suci evolusi surgawi dan bahwa itulah alasan mengapa mereka begitu berbakat. Lin Feng, Meng Qing, dan Xiao Ya berdiri di langit kota suci. Lin Wusang dan Yin Yue juga ada di sana.
Klan Yin telah memutuskan untuk membatalkan pernikahan, dan setelah itu, mereka tidak menentang wasiat Lin Wusang dan Yin Yue lagi. Lin Feng benar, semua yang dia miliki, dia akan berikan kepada adiknya. Anak-anak Yin Yue dan Lin Wusang akan mendapatkan semua yang dimiliki Lin Feng, dan meskipun Lin Wusang bukan dari klan suci kuno, dia memiliki yang luar biasa saudara. Dia mungkin membuat sekte atau klan, dan dia akan menjadi terkenal. Dia hanya butuh waktu. Karena Yin Yue jatuh cinta pada Lin Wusang, Yin Rui telah memutuskan untuk bertaruh pada masa depan Lin Feng. Wusang, kamu yakin? Tanya Lin Feng ke Lin Wusang. Aku, saudara, kamu bepergian sendirian. Aku tidak bisa selalu tinggal bersama kamu, jika tidak, aku tidak akan pernah menjadi cukup kuat. Aku yakin aku ingin pergi, kata Lin Wusang. Lin Feng tampak serius dan serius. Meskipun dia berharap Lin Wusang akan menjadi kuat dengan mengandalkan dirinya sendiri, dia juga khawatir, lagi pula itu adalah saudaranya. Bepergian sendirian di Dark Knight Region pada usia 20 tahun adalah sesuatu yang sulit dan berbahaya. Tolong hati-hati dan mengirim aku berita kadang-kadang, kata Lin Feng. Dia menerima pilihan Lin Wusang, tersenyum dan berkata, dan rawat Little Yue. Aku akan, kata Wusang memegang tangan Yin Yue, dia tersenyum dan berkata, bro, tolong habiskan lebih banyak waktu dengan ibu dan ayah, aku tidak akan memberitahu mereka selamat tinggal, jika tidak, mereka akan terlalu sedih dan membiarkan aku pergi. Petik 2. Baiklah, pergi, tersenyum Lin Feng. Memang, Lin Wusang mengangguk. Dia memandang Xiaoya dan Meng Qing, Sister Meng Qing, Sister Xiaoya, berhati-hatilah. Aku akan kembali untuk melihat kamu. Petik 2. Bajingan, jika terjadi sesuatu padamu, aku akan benar-benar kesal. Kata Xiaoya, matanya merah, dia ingin menangis. Dia hampir membangkitkannya dan sekarang dia pergi untuk bepergian dengan Yin Yue. Sister Xiaoya, kita akan bertemu lagi. Tersenyum Wusang, kita pergi. Dia berbalik dan pergi dengan Yin Yue, melambai kepada mereka dengan punggung berbalik. Pasangan itu kemudian perlahan menghilang di kejauhan. Lin Feng hanya menghela nafas. Meng Qing memegang tangannya, dia bergumam, Wusang sudah dewasa sekarang. Kamu tidak bisa melindunginya selamanya, itu tidak akan sehat. Petik 2. Aku tahu, jawab Lin Feng, tersenyum padanya. Lin Wusang adalah saudara laki-laki Lin Feng, tetapi mereka berasal dari dua generasi yang berbeda, dan Lin Wusang tidak dapat berevolusi di lingkungan yang sama dengan Lin Feng. Kultivator yang mereka lawan dan tempat yang mereka kunjungi berbeda, tidak setingkat dengan Lin Wusang. Dia berharap saudaranya akan tetap aman. Saudaraku, aku sudah merindukan Wusang, teriak Xiaoya. Lin Feng menghela nafas. Dia tahu bagaimana perasaan Xiaoya tentang Wusang, hampir seperti seorang ibu. Jangan khawatir, dia akan kembali, kata Lin Feng, membelai pipinya. Mereka bertiga berbalik dan pergi. Lin Feng menghabiskan banyak waktu dengan Tuan Xiao dan Xiaoya. Dia tidak kembali ke Universitas Champion. Mr. Xiao telah menjadi Kaisar Sein, dan bisa mengajarkan banyak hal kepada Lin Feng. Kota suci itu raksasa, tidak mudah menemukan mereka, apalagi sekarang Tuan Xiao sudah mengenakan topeng. Bahkan para pembudidaya klan Ying tidak akan bisa mengenalinya. Namun, Lin Feng tidak menyadari bahwa bahaya melimpah di sekitar. Seorang pria tua mengenakan pakaian putih tiba di klan Ying. Dia masih terlihat penuh vitalitas dan semangat, tidak tua sama sekali. Dia tampak penuh teka-teki dan sangat kuat. Klan Ying, klan Yuan, klan Pei, dan klan Ji telah berkumpul. Ada banyak pembudidaya kuat di sana, semua yang datang untuk menyambut pria tua itu. Dia memiliki status sosial yang luar biasa. Saudaraku, pertama-tama kami akan memberikan makan malam selamat datang untuk menghormati kamu, kata Ying Fa sopan. Tidak perlu, mari kita fokus pada hal-hal yang paling penting dan tidak membuang waktu, kata He Xiao dengan lugas menggelengkan kepalanya. Ying Fa mengangguk dan menjawab, kami sudah memberitahu kamu tentang situasinya, Brother He, bagaimana menurut kamu? He Xiao menatap pemimpin Ji Clan, yang dipanggil Ji Yuan, dan berkata dengan tenang, bawa aku ke tempat Ji King Song meninggal. Aku akan menggunakan visi takdir aku untuk menyelidiki. Petik 2. Baiklah, kata Ji Yuan mengangguk. Sekelompok orang naik ke udara dan melakukan perjalanan ke Gunung Kaisar Besar. Banyak lerengnya hancur berantakan. Itu adalah tempat di mana Ji King Song terbunuh. Ji Yuan dan yang lainnya ada di langit dan berkata kepada He Xiao, kakak He, Ji King Song meninggal di sini. Baiklah, He Xiao mengangguk. Dia naik tinggi di udara ketika hari menjadi gelap, bahkan ilusi bintang yang berkelap-kelip pun muncul. Sungguh kekuatan yang misterius. Semua orang mulai berhalusinasi. Pada saat itu, mata He Xiao berubah menjadi dua bola yang bersinar, kemudian dua bintang besar yang menyilaukan muncul di langit seperti mata, dan dia memindai pegunungan. Teknik Destiny, Destiny Vision. Orang-orang yang hadir terguncang. Penggarap dari kuil sangat kuat dan berbakat. Orang tua itu memeriksa pegunungan dengan visi takdirnya. Banyak bintang muncul di mana-mana. Semuanya tercermin dalam pikiran mereka. Mereka melihat Ying Cheng ketika dia menerobos ke lapisan Diki. Mereka juga melihat Lin Feng dan Ji King Song berbicara. Berhenti, teriak Ji Yuan dengan eksplosif ketika Lin Feng dan Ji King Song berbicara. Mereka telah melihat segalanya,
percakapan Lin Feng dan Ji King Song, lembah, Lin Feng telah pergi, seorang lelaki tua telah datang dan kemudian gunung-gunung meledak. Bab 1980, dilindungi oleh Universitas, Subscribe Penatua. Seperti yang diharapkan, itu adalah Lin Feng, kata anggota Ji Clan dengan dingin. Mereka telah melihat semuanya berkat visi takdir. Seperti yang diharapkan, Lin Feng telah merencanakan melawan Ji King Song untuk membunuhnya. Jadi Lin Feng pasti membunuh putra Ji King Song juga. Dia telah membuat Ji Jiang membunuhnya. Ji Jiang dikendalikan oleh Lin Feng. Ji Yuan sangat marah. Sudah sangat lama sejak seseorang berani melakukan itu pada Ji Clan. Dan Lin Feng telah melakukannya sendiri, dia terus mempermalukan mereka dan sekarang dia sudah mulai membunuh beberapa orang mereka. Siapa kultivator kuat itu? Apakah dia dari Universitas Champion? Tanya Ji Yuan dengan dingin. Pegunungan telah meledak, mereka belum melihat petarung dengan jelas. Pada saat itu, mata Yingfa tajam dan dia tampak marah, kilat meledak di matanya dan dia bersumpah, gajah naga. Bisa jadi Xiao Hutian. Petik 2. Xiao Hutian. Ji Yuan mengerutkan kening dan berkata, kamu mengatakan bahwa Xiao Hutian membunuh Ji King Song. Bisa jadi, Xiao Hutian adalah seorang ahli dalam menyamarkan dirinya sendiri. Kami tahu itu dengan sangat baik. Masalahnya adalah mengapa Xiao Hutian membantu Lin Feng membunuh orang-orang dari Ji Clan. Kata Yingfa perlahan. Ji Yuan juga tidak mengerti. Tetapi jika Xiao Hutian dan Lin Feng benar-benar bekerja sama, setidaknya mereka akan bisa berurusan dengan mereka pada saat yang sama. Kakak He, bisakah kamu menemukan mereka? Tanya Yingfa kepada He Xiao. He Xiao datang dari jauh untuk membantu mereka menemukan Xiao Hutian, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi sekarang. Tentu saja, dia tidak bisa melarikan diri dari mata takdir di kota suci, kata He Xiao dengan tenang. Dia terdengar cukup percaya diri. Dia berkata, tempatkan wajah mereka dalam visi takdir menggunakan kesadaran saleh kamu. Baiklah, kata Yingfa dan Ji Yuan mengangguk. Siluet Lin Feng dan Xiao Hutian muncul di mata langit, dan kekuatan aneh dan misterius muncul. Teknik takdir kuil takdir sangat misterius. Pada tingkat tertentu, ini dapat mempengaruhi nasib orang, dan juga dapat membantu beberapa pembudidaya membebaskan diri dari Grid Dao dan melampaui keduniawian. Itu dapat mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Tentu saja, hanya pembudidaya kuil yang tiada taranya yang cukup kuat untuk melakukan itu, gumam beberapa orang yang menonton. Tiba-tiba, mata takdir mengungkapkan sebuah halaman dan 3 orang, Lin Feng, Xiao Ya, dan seorang pria tua, orang yang telah membunuh Ji King Song. Saudaraku, bagaimana dengan Xiao Hutian? Itu orang tua itu, 2 orang yang kamu cari ada di sana, kata He Xiao acuh tak acuh. Kerumunan orang tercengang. Seperti yang diharapkan, Xiao Hutian dan Lin Feng saling kenal. Ingat tempat itu dan kembali. Xiao Hutian, Lin Feng. Semua pembudidaya tampak sangat marah. He Xiao juga mengingat visi takdirnya dan menutup matanya, lalu ia menjadi normal kembali. Jika Ying Clan dan Ji Clan belum siap untuk membayar harganya, dia tidak akan datang dari jauh. He Xiao berasal dari klan yang sangat kuat di salah satu kota utama Dark Knight Region, He Clan. Klan yang sangat kuat karena pendiri klan mereka berasal dari Destiny Shrine. 3 orang dari He Clan sekarang anggota dari Destiny Shrine, He Xiao adalah salah satunya. Berkat mereka, He Clan lebih kuat dari klan suci kuno. Untuk klan seperti klan He, klan seperti klan Ying atau klan Ji hanyalah klan biasa. Mr. Xiao mengerutkan kening, dia merasakan bahwa mereka sedang diawasi. Tuan Xiao, ada apa? Tanya Lin Feng ketika dia melihat wajah Tuan Xiao. Aku mendapat kesan bahwa seseorang sedang mengawasi kita, kata Tuan Xiao perlahan. Lin Feng kaget. Mr. Xiao begitu kuat, dia tidak bisa berhalusinasi. Lin Feng menatapnya. Mr. Xiao melepaskan kesadarannya yang saleh dan memeriksa sekeliling mereka, tetapi ia tidak menemukan apapun. Aneh. Gumam Tuan Xiao, tidak ada orang di sekitar. Pada tingkat kultivasinya, orang-orang yang bisa memata-matai dia sangat kuat. Lin Feng memiliki firasat buruk. Persepsi Mr. Xiao sangat tajam. Klan Ying selalu ingin membunuhnya, jadi mereka mungkin punya metode untuk menemukannya. Tuan Xiao, kamu harus kembali ke Universitas Champion dengan aku, kata Lin Feng kepada Tuan Xiao. Universitas Champion seperti dunia lain, ada banyak pembudidaya kuat di sana, dan bahkan klan Ying tidak berani menyerang Universitas Champion. Tidak. Bahkan jika mereka dapat mengawasi kita, mereka tidak dapat menemukan aku, kata Tuan Xiao menggelengkan kepalanya. Lin Feng, bawa Xiao Ya kembali ke dunia kecil. Aku akan pergi ke tempat lain. Petik 2. Lin Feng tetap diam selama beberapa detik dan berkata, baiklah, tapi Tuan Xiao, jika terjadi sesuatu, silakan datang ke Universitas Champion sesegera mungkin. Baiklah, segera kembali, kata Tuan Xiao. Kemudian, dia bangkit di udara dan menghilang. Xiao Ya, ayo pergi, kata Lin Feng menarik tangannya dan pergi. Apakah firasat Tuan Xiao benar atau tidak, mereka harus siap untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, klan Ying, klan Yuan, klan Pei, dan klan Ji mengirimkan kultivator kuat mereka. Mereka semua menuju ke tempat yang sama. Xiao Hutian pergi ke gunung biasa untuk berlatih kultivasi tetapi dengan cepat mendapat kesan seseorang mengawasinya lagi.
Wajahnya berubah drastis ketika dia menyadari sesuatu. Dia pindah ke tempat lain dan itu berlanjut untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Xiao Wutian menyadari bahwa klan Ying mungkin meminta bantuan mereka. Little Lin Feng mengatakan dia memiliki dunianya sendiri, itu mungkin satu-satunya tempat di mana aku bisa bersembunyi sekarang. Aku harus pergi dan menemuinya, pikir Xiao Wutian. Dia menghubungi Lin Feng menggunakan jimatnya dan terbang menuju Universitas Champion. Lin Feng menunggu Tuan Xiao dan mereka kembali ke halamannya. Mr. Xiao memasuki dunia kecil Lin Feng. Dunia kecil dari jiwanya adalah rahasia terbesar Lin Feng. Dia hanya memberitahu orang-orang yang dia percayai tentang itu, seperti Tuan Xiao. He Xiao terus menggunakan visi takdirnya, tetapi Tuan Xiao telah menghilang. He Xiao tidak bisa menggunakan visi takdirnya terus-menerus. Dia bisa menggunakannya hanya sekarang dan kemudian ketika dia membutuhkannya. Apa yang terjadi? He Xiao mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Kakak He, tanya Yingfa, menatapnya. Xiao Wutian telah menghilang dari Destiny Vision. Dia menghilang. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa memberi seseorang kekuatan untuk melarikan diri dari visi takdir. Visi takdirnya menghilang saat dia mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menghilang. Wajah Yingfa menegang. Xiao Wutian mungkin memperhatikan sesuatu. Dia terus melarikan diri, dan pada akhirnya dia pergi ke Universitas Champion. Dia pasti berada di Universitas Champion, saudaraku, periksa Lin Feng, Yingfa bertanya pada He Xiao. He Xiao mengaktifkan Destiny Vision-nya sekali lagi. Lin Feng ada di halamannya. Namun, Xiao Wutian tidak bersamanya. Yingfa menggunakan jimatnya. Xiao Wutian pergi ke Universitas Champion, tetapi sekarang telah menghilang. Saudara dia tidak dapat menemukannya dengan visi takdirnya. Mungkin seseorang membantunya, yang akan mengubah segalanya. Kita perlu menemukan Lin Feng dan memahami hubungan yang Lin Feng miliki dengan Xiao Wutian. Kita perlu menangkap Lin Feng, dan Xiao Wutian pasti akan muncul. Petik 2. Orang di ujung sana tidak menjawab, dia tahu apa yang harus dilakukan. Mereka awalnya ingin membunuh Xiao Wutian dan kemudian menemukan Lin Feng. Menangkap seseorang di Universitas Champion lebih sulit daripada membunuh Xiao Wutian. Klan suci kuno tidak berani menyinggung universitas. Di pintu masuk Universitas Champion, angin kencang mulai bertiup. 4 orang muncul, semuanya tampak sangat kuat, dan semua orang memandangi mereka. Seberapa kuat? Desah kerumunan. Keempat orang itu muncul dalam sekejap mata dan mereka sama sekali tidak memiliki ki, mereka tampak penuh teka-teki dan mengesankan. 2 orang lagi tiba-tiba muncul dan memandang keempat orang itu, Tuan, apa yang kamu lakukan di Universitas Champion? Penjaga, kerumunan itu heran dan mengerutkan kening. Lin Feng membunuh beberapa orang dari Jiklan. Aku datang untuk menangkapnya. Aku harap kamu bisa mengerti. Keempat bergerak maju. Sungguh menindas. Hati orang-orang mulai berdebar kencang. Bahkan wajah penjaga berubah secara drastis. Mereka saling melirik dan siluet mereka berkedip-kedip. Mereka datang untuk menangkap Lin Feng. Seseorang telah mendengarnya. Aktifkan krisis signal, kalau tidak kita tidak akan tepat waktu. Sinyal krisis. Kerumunan tercengang. Sinyal krisis Universitas Champion digunakan ketika musuh yang menakutkan datang yang merupakan ancaman langsung. Lin Feng harus dilindungi, itulah yang dikatakan leluhur. Jika mereka menangkap Lin Feng, kami tidak akan bisa memikul tanggung jawab untuk itu. Petik 2. 9 sinar cahaya muncul di Universitas Champion dan drum keras bergema di mana-mana. Universitas Champion sekarang dalam keadaan siaga. Terima kasih sudah subscribe Penatua.